Bu Sita pada kesempatan pagi ini. Ada Bu Farida juga nih dari Palembang, ada Biba dari Maluku Ambon, ya. Maluku, Ambon Biba. ya. Ambon, Ya, iya kan ya. Ambon, Biba. Eh, eh. Eh, Hari ini kita kedatangan pembicara spesifik gitu ya, karena ilmunya spesifik. Kalau saya melebar-lebar gitu, dia Nah, spesifik gitu. Makin menggali-menggali dalam kalau kita melebar ya. lebar. Nah, jadi Generalis. mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua. Sebelum itu barangkali Ibu Sita Ya, mau saya tambahin berikan dikit. sedikit. Nah, Mulai sedikit. monggo silakan. Jazakillah khair, Dr. Helda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita Ramadan kemarin. Ya mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya kita bisa mempertahankan semangat Ramadan dalam hati kita, dalam amal kita dan insya Allah. Kemudian terima kasih ya Ba'da tahmid wassalawat. Salawat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wasahlan. Terima kasih Dr. Yogi yang sudah bersedia untuk membagi ilmunya, sodakoh ilmu ya, untuk bisa mudah-mudahan ilmu bermanfaat yang terus mengalir pahalanya. Walaupun nanti sudah tidak ada di dunia, tapi pahalanya terus mengalir karena banyak orang yang wabarakatuh. kesempatan ilmunya. Saya ingin mengingatkan aja sedikit ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kata Rasulullah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh umatku, ya as-sihatu wal farq, kesehatan dan waktu luang gitu. Artinya Nabi sudah memberikan warning ya kepada kita semua, peringatan bahwa kesehatan adalah satu hal yang ini nasihatnya juga buat saya ini banget banget gitu ya. Kesehatan adalah satu hal yang berharga yang perlu kita maintenance, kita riayah, kita pertahankan. Tetapi memang kadang-kadang sudah tahu secara kognitif gitu ya ada kesadaran, tapi kemudian untuk benar-benar menjadi satu habit, satu kebiasaan pola hidup sehat itu yang kemudian memang membutuhkan jihad kita gitu, kesungguh-sungguhan, bermujahadah. Karena Rasulullah mengatakan itu nikmat yang sering diabaikan oleh kita, taken for granted gitu. Kalau seolah-olah, oh saya masih muda kok, masih 30 tahunan gitu, masih 40 gitu. Tapi kan terus berjalan atau kita ujungnya di masa tuanya itu sering sakit-sakitan yang bisa jadi karena abai di masa muda. Yang kedua, waktu luang. Kita punya waktu luang yang juga sangat berharga, termasuk kesempatan kita untuk ikut dalam forum ini. Alhamdulillah, kita tidak harus ikut simposium offline ya offline simposium kedokteran simposium tentang jantung sehat tapi ini pembicaranya narasumbernya yang datang ke kita gitu ya mau menyapa kita lewat online jasa kilah juga buat Dokter Helda sebagai promotornya Mas Yogi ini ya, Dokter Yogi untuk bisa menghadirkan beliau itu saja dari saya jadi remindernya adalah ingat sabda Rasulullah, kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan kita bisa hargai dan syukuri. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Oke, Dokter Helda saya kembalikan. Ya, terima kasih Mbak Sita. Eh, ini ada Iip nih. Masya Nyebut. Allah, Naib. Iya, Ya, kok, eh, Masya Allah. iya. Ini Dokter Yogi bukan saya promotornya, saya kandidat. Beliau kandidat S3. Ya, ini kandidat profesor, yang ini kandidat Sebentar lagi profesor. insya Allah Jadi selesai profesor. studinya menjadi Ya, dokter. Saya sebentar lagi pembimbing jadi akademiknya, profesor. pembimbing akademik, jadi bukan promotor ya. Oke, oke. Doa itu doa. Doa segera segera selesai dan bermanfaat buat orang banyak, insya Allah. Yang profesornya juga. Dokter Yogi, saya silakan Dokter Yogi apa memperkenalkan diri sendiri, banyak sekali cerita. Ada Ustadz Zofar nih, Masya Allah nih, ulama Alhamdulillah. kita ini. Ini para ustadz-ustadz hadir nih Dokter Yogi, mudah-mudahan banyak Sehat semuanya. pahalanya buat Dokter Yogi. Mm-mm. Persilakan Dokter Yogi, silakan.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Helda, pembimbing saya, Bu Sita juga salam kenal. Salam kenal juga. Terima kasih atas undangannya dan senang sekali bisa berbagi karena memang sebenarnya penyakit jantung itu kalau kita bicara saat sudah di terapi itu sudah terlambat. Jadi Hmm. sudah terdiagnosis jantung itu seperti one way gitu. Jadi nggak Hmm. bisa balik lagi. Makanya pengobatannya harus seumur hidup. Kemudian juga tentu saja ada cost yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Sehingga paling baik tentu saja adalah mengenali sejak dini dan kita setelah kenal bisa mencegahnya. Dan karena fenomena yang sekarang terjadi itu adalah serangan jantung atau penyakit jantung itu makin lama makin muda. Bahkan saya pernah mendapat pasien serangan jantung tuh usia 24 tahun. Jadi Oh, muda sekali. Dan nanti juga mungkin karena kebetulan di epidemiologi jadi banyak data-data epidemiologi juga dok nanti yang ditampilkan nanti di slide saya. Jadi saya izin untuk share screen. Ya, eh, baik, terima kasih. Ini adalah slide saya. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Cirebon. Jadi rumah sakit yang memang menangani dan memberikan pelayanan khusus untuk jantung dari fasilitas perawatan jantung, tindakan kateterisasi jantung, tindakan ablasi jantung untuk aritmia, hingga sampai pemasangan pacemaker atau pacu jantung pada pasien-pasien yang membutuhkan. Dan tema pada hari ini adalah mengenali, mencegah, dan mengatasi penyakit jantung koroner. Ada beberapa outline nanti yang akan saya sampaikan, mungkin data-data epidemiologi, sehingga sama-sama kita bisa belajar seberapa penting sebenarnya penyakit jantung itu. Baik, sebagai pendahuluan, ini adalah data SKI 2023 yang baru saja dipublish. Kita bisa lihat ternyata prevalensi penyakit jantung di tiap kota dan provinsi di Indonesia sangat beragam. Namun yang menarik sebenarnya ternyata yang paling banyak prevalensinya adalah di daerah Yogyakarta. Nah, ini juga bisa jadi sarana penelitian nih, apa yang menjadi masyarakat di Yogyakarta dengan provinsi yang mungkin nggak terlalu besar, tapi prevalensinya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat di Jakarta juga peringkat ketiga dan Jawa Barat ini peringkat keempat. Kalau saya hitung untuk tahun 2023 saat itu, penduduk Jawa Barat ada 50 juta, maka sekitar hampir 590.000 orang di Jawa Barat itu mengalami penyakit jantung. Kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini ternyata benar, kita bisa lihat bahwa pasien yang menderita penyakit jantung di Indonesia panitia tolong di mute ya. adalah pasien-pasien dengan usia yang sangat produktif, usia 15 tahun ke atas, 45 tahun. Dan kita bisa lihat proporsi dari pasien-pasien yang mengalami jantung ini orang-orang yang memang seharusnya masih produktif, masih bekerja, masih punya tanggung jawab besar gitu ya. Dan ini bisa menjadikan begitu mereka mengalami penyakit jantung di usia semuda ini ya makin menurun kualitas hidupnya, beban kerjanya juga makin menurun, kemudian juga bagaimana produktivitasnya juga akan makin menurun. Dan terbukti juga bahwa dari BPJS sendiri, klaim terbesar penyakit yang ada di Indonesia adalah penyakit jantung. Tahun 2022 mencapai 12 miliar, lebih tinggi dibandingkan penyakit kanker, stroke, ginjal, dan penyakit-penyakit lainnya. Lebih dari separohnya adalah dihabiskan oleh klaim penyakit jantung. Dan saya sempat juga bicara dengan teman-teman BPJS, kalau kita cuma fokus pada treatment, pengobatan, seberapa besar pun biaya atau cost BPJS yang disiapkan, pasti nggak akan cukup. Karena makin lama makin banyak pasien jantungnya, makin besar biayanya, pasang ring, kemudian operasi bypass, operasi ganti katup gitu. Jadi kalau hanya fokus pada treatment, ya pasti akan habis lalu. Dan ini juga terbukti di tahun 2024 kemarin pun juga biaya untuk penyakit jantung itu paling tinggi dibandingkan dengan biaya yang lain. Dan sudah harus mulai dipikirkan bahwa preventif itu yang lebih diutamakan. Mungkin cost yang harus besarnya yang diberikan adalah untuk mencegah seseorang itu jatuh pada penyakit jantung. Itu yang lebih penting. Dan untuk memahami apa sih sebenarnya penyakit jantung, dan di masyarakat pasti sering mendengar yang disebut sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Nah, apa sebenarnya penyakit jantung koroner?
Kalau penyakit jantung koroner, itu kita berbicara tentang pembuluh darah koroner. Ini adalah jantung kita. Jantung kita selalu berdetak 24 jam, tidak pernah berhenti. Dan jantung seperti organ lainnya, dia punya pembuluh darah yang memberikan makanan atau pembuluh darah yang memberikan oksigen dan nutrisi. Dan pembuluh darah yang memberikan oksigen atau nutrisi pada jantung kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Dan pembuluh darah koroner ini kita bisa lihat ada tiga cabang besar. Yang pertama ini adalah cabang sebelah kanan, kita bilangnya right coronary artery atau arteri koroner yang sebelah kanan. Ya, yang kedua ini adalah cabang sebelah kiri. Dari kiri dia akan ke depan, namanya left anterior descending. Ya, kemudian yang satu lagi adalah kiri yang ke belakang sampai ke bagian bawah dari jantung. Dan ini adalah tiga pembuluh darah utama yang memberikan nutrisi dan oksigen pada jantung. Ada kanan, kiri depan, dan kiri belakang. Sehingga kalau yang kita disebut sebagai penyakit jantung koroner adalah bila terjadi sumbatan pada pembuluh darah arteri yang memberikan makan jantung atau pembuluh darah koroner. Dan penyakit jantung koroner itu tidak terjadi secara tiba-tiba, pasti berproses. Kalau si pembuluh darah koroner ini kita ambil, kita lihat penampangnya, maka kita bisa lihat penampangnya sangat baik. Jadi penampang itu seperti selang itu yang memberikan aliran darah, yang memberikan makan oksigen pada otot jantung, dia bagus. Ini dinding pembuluh darahnya bagus. Jadi alirannya lancar. Nah, dalam tahun menahun bertahap proses penyakit penyempitan koroner itu timbullah lemak-lemak yang menempel pada dinding pembuluh darahnya atau yang disebut sebagai aterosklerosis plak. Jadi ada plak-plak lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah yang akhirnya membuat aliran darahnya akan mengalami kesulitan atau makin ya kembali maka aliran darahnya makin lambat, makin sempit. Dan yang disebut Jantung sebagai koroner. jantung adalah bila terjadi sumbatan yang makin berat atau bahkan sumbatannya mencapai total. Jadi plak-plak ini bisa tiba-tiba pecah atau tiba-tiba mengalami penambahan yang sangat signifikan. Nah, begitu dia tiba-tiba pecah, akan jadi penutupan yang total atau oklusi total, sehingga aliran darahnya tidak berjalan dan daerah jantung yang harusnya mendapat makanan dari pembuluh darah koroner, dia akan mengalami kematian. Dan bisa dibayangkan, kalau yang terkena sumbatannya pada pembuluh darah yang lebih ujung, lebih pangkal, maka area yang akan mengalami kerusakannya akan lebih luas. Ya, Sebagai benar, Pak. Pintar. ada penyumbatan pada pembuluh darah yang lebih pangkal di bagian ujung sini misalnya, ya akhirnya daerah otot jantung yang mengalami serangan atau mengalami kerusakan akan sangat luas. Sehingga banyak sekali pasien yang mengalami serangan jantung langsung fatal, langsung henti jantung mendadak, langsung terjadi komplikasi yang berat. Itu kita duga kalau serangan jantungnya atau sumbatan dari pembuluh darah ininya terjadi pada yang lebih pangkal. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Saya coba tunjukkan sebuah video bagaimana proses pembentukan plak pembuluh darah dari tahun menahun hingga terjadinya oklusi total atau serangan jantung yang mendadak. Ya, pada awalnya pembuluh bagus, kemudian lemak-lemak yang kuning ini makin lama makin masuk ke dalam dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai plak aterosklerosis, terus menumpuk masuk secara bertahap, lama-kelamaan makin menonjol ya, kayak benjol begini di pembuluh darahnya, sehingga aliran darahnya makin menyempit. Pada fase awal mungkin nggak ada keluhan, lama-kelamaan makin berat, makin kurang di oksigen yang mengalir ke jantung, makin mulai kerasa nyeri dada, dadanya nggak nyaman, kalau dia beraktivitas yang agak berat mulai sesak, mudah ngos-ngosan, ya, dan makin lama makin berat, yang tiba-tiba pecah dia. Nah, begitu pecah, timbullah gumpalan darah di tempat yang pecah ini, terus bertambah, sehingga akhirnya gumpalan darahnya makin menutup salurannya, makin menutup, makin berat, sampai akhirnya tidak ada aliran sama sekali yang mengalir dari pangkal ke bagian bawah. Dan ini yang dikatakan sebagai serangan jantung. Atau kita bilang namanya sindrom koroner akut. Nah, jadi kalau ada di masyarakat katakan serangan jantung, sebenarnya adalah
terjadinya serangan pecahnya plak ini yang menyumbat total, ya, bisa kelihatan di sini di videonya, dia nyumbat total terus sampai tidak ada aliran yang akhirnya menimbulkan komplikasi yang fatal hingga kematian. Itulah yang disebut sebagai serangan jantung. Dan proses ini pasti tidak terjadi 1 bulan, 2 bulan, pasti bertahun-tahun. Maka banyak sekali pasien yang mengatakan, dok, saya tuh nggak pernah ada keluhan sama sekali selama ini, kok tiba-tiba saya serangan. Ya memang karena proses ini pasti tidak akan kita ketahui. Kita selama ini nggak tahu nih, dalam jantung kita nih saat ini kondisi penyempitannya berapa persen, atau penyempitannya seberapa signifikan. Dan begitu tiba-tiba terjadi serangan, maka kita bisa menduga sebenarnya sudah ada sebelumnya yang kita tidak ketahui atau kita tidak pernah periksa. Dan nanti kita akan bahas bagaimana cara kita mengenali kondisi-kondisi yang sebelum terjadinya serangan jantung mendadak dan bagaimana cara kita melakukan medical check up yang penting dan mencegah jangan sampai lemak-lemak ini makin lama makin bertambah. Nah, di masyarakat banyak sekali mungkin yang pernah mendengar ya, dok, bisa nggak dok kalau misalnya pembuluh darah koronernya itu dikerok aja gitu, atau mungkin dikasih obat yang untuk mengencerkan ini supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan lemak di sini, atau kita bersihkan pembuluh darah koronernya. Nah, sebenarnya itu adalah persepsi yang salah. Karena kalau kita lihat secara patofisiologinya, ini saya ambil penampangnya ya. Jadi bagian yang ini adalah bagian dinding pembuluh darah. Nih yang warna atas nih, yang kotak-kotak-kotak ini kita bilang endotel, endotel pembuluh darah di sini ya. Yang terjadi sebenarnya adalah lemak-lemak, lemak jahat ya, namanya LDL ini, yang kuning-kuning ini. Lemak-lemak jahat ini dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, dia teroksidasi, kemudian dimakan oleh sel makrofag ya, atau menjadi sel foam akhirnya setelah dimakan, dan ini akhirnya membentuk jaringan-jaringan tumpukan lemak di sini, atau kita bilangnya yang namanya necrotic core. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya plaknya atau lemaknya itu bukan nempel pada ujung-ujung dinding pembuluh darahnya, tapi masuk ke dalam dinding pembuluh darahnya dan membuat jadi benjol si dindingnya itu. Kalau dia masuk ke dalam ya kita nggak akan mungkin bisa kerok itu lemaknya. Kita nggak akan mungkin bisa berikan obat yang tujuannya apa ya menghilangkan gumpalan darah tersebut. Nggak bisa karena memang beradanya di dalam. Jadi kalau ada di masyarakat mungkin bisa nggak dikasih obat yang mengencerkan itu, ya sebenarnya itu satu tidak sesuai dengan patofisiologinya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah jangan sampai si LDL-LDL ini makin banyak atau kolesterol jahat ini makin banyak dan sehingga makin membuat benjolnya lemak di dalam pembuluh darah ini makin besar. Itu yang pertama. Yang kedua jangan sampai pecah. Tadi kan kita bisa lihat videonya bahwa yang terjadi itu adalah apa namanya pecahnya 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 plak yang ada sehingga membuat ya pecahnya ini sehingga membuat terjadinya serangan jantung. Nah, yang kita cegah adalah bagaimana caranya biar progresivitas pembentukan plak ini tidak berlangsung cepat. Yang kedua, kalaupun sudah terjadi plak ini, jangan sampai timbul pecah. Kenapa dia pecah? Karena dia terlalu penuh lemaknya. Kedua, dindingnya makin tipis karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, begitu dia pecah, ya itulah yang dikatakan sebagai serangan jantung. Karena begitu pecah, dia akan merangsang timbulnya gumpalan-gumpalan darah di sekitarnya yang justru makin memperberat kondisi dari penyempitannya. Nah, itu yang disebut sebagai serangan jantung atau coronary thrombosis atau rupture plaque dari kondisi yang sudah ada plak di sini. Nah, harapan saya tadi dengan adanya video ini mungkin Bapak Ibu makin paham, makin bisa membayangkan sebenarnya apa yang disebut sebagai penyakit jantung koroner, dan nanti mungkin di sesi diskusi pun juga kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Baik. Nah, apa sebenarnya faktor resiko dari penyakit jantung koroner? Kita bagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak bisa diubah, tidak bisa dimodifikasi. Dan ada faktor resiko yang bisa kita lakukan kontrol atau kita ubah. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah keturunan. Ya, sampai sekarang kita belum ada eh, treatment yang bisa mencegah seseorang yang orang tuanya punya riwayat serangan jantung di usia muda, sehingga anak-anaknya bisa kita cegah. Itu belum ada sampai sekarang. Jadi kalau ada pasien saya itu seorang tentara,
tentara dia olahraga teratur, tidak merokok, masih muda, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tapi serangan jantung di usia 28 tahun itu tentara. Tapi karena ternyata setelah dilihat orang tuanya juga mengalami serangan jantung di usia muda. Sehingga kalau faktor genetik itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Kedua, usia. Makin bertambahnya usia, tidak bisa dipungkiri, maka resiko koronernya akan makin tinggi. Itu suatu kondisi yang memang natural history manusia ya. Jadi makin bertambah usia, maka kondisi pembuluh darah itu makin lemah, organ itu makin tidak baik. Dan kita harapkan sih kita bisa mencegah. Mencegah jangan sampai apa? Jangan sampai plaknya itu pecah tadi jadi serangan jantung. Mungkin plak-plaknya sudah ada kalau kita nilai dari usia makin tua, tapi harapannya jangan sampai plaknya bertambah pecah dan akhirnya menyebabkan serangan jantung. Kedua, secara genetik dan secara eh, apa namanya jenis kelamin itu nyata laki-laki lebih beresiko dibanding perempuan. Pada laki-laki lebih beresiko pada perempuan yang masih subur. Jadi yang masih belum menopause itu masih masih lebih tinggi laki-laki resikonya. Kenapa? Karena estrogen ternyata sifatnya protektif untuk melindungi endotel pembuluh darah. Namun beda lainnya pada wanita yang sudah mengalami menopause. Pada yang sudah mengalami menopause juga punya resiko yang sama dengan laki-laki. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah faktor-faktor resiko yang bisa dirubah yaitu hipertensi, diabetes, melitus, atau kencing manis, merokok, dan dislipidemi. Bagaimana resiko dari empat faktor resiko ini dan juga bagaimana cara kita bisa mengurangi atau mencegah terjadinya penyakit jantung koroner dengan mengatasi empat faktor resiko ini. Nah, ini adalah data lagi ya dari SKI 2023 tentang hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada SKI 2003 mencapai 30,8%. Dan kalau kita lihat di tiap-tiap provinsi juga kita bisa lihat berbeda-beda ya. Kalau di Jakarta ini sekitar 30,9%, masih lebih tinggi dibandingkan data rata-rata nasionalnya. Yang paling tinggi kalau nggak salah ini sempat ada Kalimantan Tengah 40,7% untuk prevalensi hipertensinya. Dan kalau kita nilai estimasi tahun 2003 penduduk Indonesia ada 278 juta, jadi ada 94 juta orang sebenarnya di Indonesia yang mengalami hipertensi berdasarkan data SKI 2023. Dan bisa dibayangkan bahwa penderita hipertensi yang 94 juta ini memiliki faktor resiko atau menjadi faktor resiko untuk mengalaminya serangan jantung atau jantung koroner di masa yang akan datang. Nah, yang menarik lagi adalah data SKI 2023 ini menunjukkan data berdasarkan survei dan dibandingkan dengan data yang diterima oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan diagnosis. Jadi dibandingkan pasien-pasien data hipertensi pada pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit ataupun ke klinik atau ke puskesmas dengan data yang dilakukan survei di daerah langsung, di tempatnya langsung. Kita bisa lihat pada usia muda dan usia perbedaan data. Data dari SKI-nya adalah 26%, tapi orang-orang yang berobat ke rumah sakit hanya 5,9%. Dan data contohnya, ini data yang pada usia 60 tahun, data SKI-nya adalah 56,8%, orang-orang yang berobat ke rumah sakitnya hanya 22,9%. Jadi masih banyak orang-orang yang tidak menyadari kalau dia mengalami hipertensi. Nah, itu masalahnya. Jadi data yang ada tidak sesuai dengan data. Kan harapannya kalau 56,8% orang yang disurvei mengalami hipertensi, maka data di Kementerian Kesehatan atau data yang orang-orang yang mengalami hipertensi dan berobat ke dokter atau ke rumah sakit itu juga minimal harusnya sama. Itu menunjukkan awareness yang sama. Nah, ternyata hampir separuhnya seseorang yang mengalami hipertensi itu tidak mengetahui dan tidak berobat ke rumah sakit ataupun ke dokter. Kenapa? Karena hipertensi itu the silent killer. Hipertensi itu pembunuh yang diam-diam. Banyak pasien yang dalam tanda kutip justru seolah-olah seperti bangga. Misalnya kalau ketemu saya, dok, tensi saya 200 dok, tapi alhamdulillah nggak pusing. Nah itu. Jadi karena tidak ada keluhan, tidak ada yang dirasa, maka banyak penderita hipertensi itu yang tidak berobat. Padahal begitu
hipertensinya menimbulkan gejala, bisa fatal, bisa stroke, bisa gagal jantung, bisa gagal ginjal, bisa serangan jantung. Nah, makanya hipertensi dikenal sebagai the silent killer, pembunuh yang diam-diam. Karena banyak orang yang tidak memeriksakan diri karena tidak ada keluhan. Dan ini juga sesuai dengan data yang kita dapatkan dari SKE 2023, hampir separuhnya lebih orang-orang yang mengalami hipertensi itu tidak berobat ke dokter atau bahkan mungkin tidak mengetahui kalau dirinya mengalami hipertensi. Dan yang menarik lagi bahwa orang-orang yang mengalami hipertensi yang sudah terdiagnosis itu hanya separuhnya yang minum obat teratur. Jadi udah separuhnya lebih tidak sadar mengalami hipertensi, ternyata pada orang-orang yang sudah terdiagnosis itu hanya separuhnya yang minum obat teratur. Dan juga mungkin hampir di bawah lagi yang melakukan kontrol secara teratur untuk mengambil obatnya atau mengevaluasi hipertensinya. Dan terlihat bahwa eh, banyak orang yang mungkin kalau setelah minum obat, dok, tensi saya sudah turun, jadi obatnya di stop. Padahal hipertensi itu pengobatannya seumur hidup. Hipertensi itu tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena hipertensi ini berhubungan dengan faktor genetik. Ya, 90% hipertensi yang ada adalah hipertensi primer. Jadi tidak ada penyebabnya. Karena faktor genetiknya yang lebih kuat dan faktor genetik ini terbentuk karena proses pola hidup yang udah tidak baik. Begitu sudah terdiagnosis hipertensi, maka pasien tersebut harusnya minum obat dan kontrol seumur hidup. Tekanan darahnya turun itu karena obat. Begitu obatnya di stop, ya akan naik lagi. Dan data SKI 2003 ini menunjukkan bahwa separuhnya orang-orang yang mengalami hipertensi itu hanya separuhnya yang minum obat teratur. Jadi dari separuhnya yang sadar bahwa ada hipertensi dan orang yang hipertensi, separuhnya lagi dia yang minum obat secara teratur. Dan ini menjadi PR sebenarnya buat kita semua untuk menurunkan angka penyakit jantung ya harusnya bermain atau berfokus pada titik prevensi seperti ini dengan mencegah hipertensinya, dengan mengontrol hipertensinya, karena harapannya nanti pasiennya tidak mengalami gagal jantung atau serangan jantung di masa yang akan datang. Nah, kalau tadi bicara hipertensi, bagaimana dengan diabetes? Dan ternyata datanya tidak jauh berbeda. Kita bisa lihat data SKI-nya 24,3%, tapi orang-orang yang berobat hanya 6,5%. Hampir seperempatnya. Bahkan pada usia muda, 18 sampai 59 tahun, itu sepersembilannya, seperdelapannya ternyata yang berobat untuk diabetesnya. Dan kalau kita lihat terhadap pengobatannya, mungkin tidak seberat hipertensi ya separuhnya, tapi bisa masih kita lihat bahwa masih belum seluruhnya pasien-pasien yang terdiagnosis diabetes, kemudian dia melakukan pengobatan secara teratur, meminum obatnya dengan tepat, dan juga melakukan kunjungan ulang, kita bisa lihat trennya juga lebih lebih menurun dibandingkan yang terdiagnosis diabetesnya. Nah, ini yang masih yang tadi saya sampaikan menjadi PR untuk kita semua bagaimana mengatasi faktor resiko yang bisa dirubah saja itu susah sekali. Belum lagi kalau kita bicara tentang merokok, belum lagi tentang bicara tentang pola tadi dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, mungkin akan lebih banyak lagi data yang masih susah susah ya untuk kita 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 atasi. Nah, oke. Sebenarnya bagaimana sih tanda-tanda seseorang yang kita duga ada penyempitan di jantung koronernya atau ada tanda-tanda jantung koroner? Nah, sebagian banyak pasien-pasien dengan penderita jantung koroner itu mengalami nyeri dada atau bisa katakan chest discomfort atau dadanya terasa nggak nyaman. Bukan nyeri tapi rasanya nggak nyaman. Jadi bapak saya serangan jantung di depan mata saya. Waktu saya tanya itu gimana rasanya? Susah dideskripsikan. Pokoknya bilangnya, duh nggak enak dadanya. Makanya kalau orang Jawa dulu bilangnya angin duduk. Seperti rasa masuk angin. Dan karena rasanya kayak masuk angin, banyak pasien-pasien datang ke UGD itu sudah dikerokin dadanya, punggungnya. Karena emang rasanya seperti masuk angin, dadanya nggak nyaman. Jadi nggak selalu keluhan jantung koroner itu benar-benar sangat tipikal nyeri dadanya. Jadi bisa rasa nggak nyaman, bisa terasa di ulu hatinya yang nggak enak perutnya, ya. Dan kemudian seolah-olah lebih kerasa kayak menjalar ke leher. Ada pasien saya yang rasanya dok kalau saya habis naik tangga tuh kayak dadanya kayak kecekek ini di sini kayak nggak nyaman di leher, nah gitu. Ada juga yang merasa kalau habis capek, habis kerja berat, punggungnya yang terasa panas dan menjalar ke tangan sebelah kiri paling sering atau menjalar sampai ke leher.
Ya, jadi tidak selalu yang dirasakan adalah nyeri dada karena tergantung dari lokasi penyempitannya. Tadi kan tepat di awal disampaikan ada 3 pembuluh darah koroner. Ada yang kanan, kiri depan, kiri belakang. Kalau penyempitannya kadang-kadang di kanan, dan kanan itu aliran darahnya ke bagian bawah, bagian diafragma, kadang-kadang orangnya rasanya kayak orang sakit mah. Dok, saya kalau habis lari tuh perutnya kok gak enak, tapi kalau istirahat enakan kemudian. Atau kadang-kadang kalau saya naik tangga itu kerasa nih perutnya nggak enak, karena memang penyempitannya di bagian sebelah kanan, gambaran keluhannya seperti orang yang sakit mah. Nah, seringkali ter apa ya, tercampur dengan diagnosis GERD. Banyak orang yang mengatakan, dok, ini keluarga saya meninggal kena GERD gitu. Nah, jangan-jangan GERD-nya itu adalah tanda lain dari serangan jantung. Nah, jadi sangat penting sekali bila mengalami tanda-tanda nyeri dada, dada nggak nyaman, kayak orang masuk angin, perutnya nggak nyaman, dan itu hilang timbul dan dipengaruhi dengan aktivitas, bila aktivitasnya berat dan bertambah, maka sebaiknya memeriksakan diri. Karena ini adalah gejala, kadang-kadang gejala sangat tidak spesifik. Semua penyakit atau penyakit lain pun kadang-kadang ada yang mirip seperti itu. Nah, paling baik ya kita memeriksakan diri. Pemeriksaan diri dengan cara apa? Yang pertama biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan elektrokardiografi atau direkam jantung. Rekam jantung tuh akurasinya tidak 100%. Sensitivitasnya mungkin kalau kita nilai hanya 50-70%. Jadi, walaupun rekaman jantungnya normal, kalau dokternya mencurigai bahwa seseorang tersebut mengalami jantung koroner, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu seperti treadmill test. Treadmill test ini jantungnya dipacu, lari gitu ya, sambil dipasang rekaman jantung, dan nanti akan kita lihat. Kenapa? Dengan jantung itu dipacu dengan lari, diberikan beban jantung itu. Nah, kalau diberikan beban, kalau pembuluh darah koronernya itu bagus, maka kita tidak akan mendapatkan perubahan dari rekaman jantungnya. Tapi kalau ada penyempitan pada pembuluh darah koronernya waktu diberikan beban, maka kita bisa melihat tuh ada perubahan dan dokternya bisa mendiagnosis, oh ini positif ada penyempitan koroner, ini ada sugestif ada penyempitan koroner, sehingga ada hal-hal nanti yang perlu dilakukan kembali. Kemudian kita bisa lakukan ekokardiografi, kemudian ada juga misalkan CT scan koroner, dan sampai nanti kateterisasi jantung. Saya coba tunjukkan beberapa pemeriksaannya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya. Ini namanya adalah pemeriksaan EKG atau rekaman jantung sebagai tahap awal kita men-screening apakah seseorang tersebut punya resiko ke arah penyakit jantung koroner. Kedua, di treadmill ya. Jadi ada mesin seperti treadmill, dipasang alat di dadanya dan ada alat tensinya. Nanti mesinnya ini akan memacu sesuai programnya, sesuai protokolnya. Jadi akan dipacu tiap 3 menit, dia akan bertambah cepat dan bertambah tinggi ketinggian treadmillnya untuk menilai apakah saat dilakukan treadmill ini ada perubahan rekaman jantung yang mengarah pada penyempitan koroner. Kemudian tadi ini adalah ekokardiografi. Ekokardiografi biasanya sebagai tahapan untuk menilai apakah koronernya sudah menimbulkan dampak pada pompa jantungnya. Ya, dengan echo kita bisa melihat melihat pompanya, menilai gerakannya, kemudian menilai katup-katup jantungnya, ya. Yang walaupun pada fase awal penyempitan koroner, ekokardiografinya bisa bagus. Yang kita akhirnya lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Misalnya, dok, ini bapak saya ini kakinya habis operasi, nggak mungkin di treadmill misalnya. Kan akhirnya kita nggak bisa menilai apakah ada penyempitan apa tidak. Kedua, buat lari aja susah, dok. Nah, misalnya emang nggak pernah olahraga, sehingga pasti coba treadmill, hasilnya juga tidak konklusif atau kita bilang inkonklusif, tidak bisa dibaca dengan baik. Maka pemeriksaan selanjutnya adalah dengan melakukan CT scan koroner. CT scan koroner ini sangat apa ya, mudah ya, tidak invasif. Jadi pasien masuk ke dalam mesin CT scan, namun nanti diinfus ya, ada infus yang masuk itu adalah kontrasnya. Nanti dengan infus kontras tersebut kita bisa menilai. Nah, ini contohnya ya. Dengan kontras itu kita bisa menilai gambaran pembuluh darah koronernya, apakah ada penyempitan apa tidak. Sebagai contoh ini kita bisa menilai yang tanda-tanda panah ini adalah tanda penyempitan yang didapatkan dari pemeriksaan CT scan. Nantinya penyempitan ini kita akan dorong pasiennya untuk melakukan tindakan kateterisasi jantung untuk mengkonfirmasi dan melakukan tindakan pemasangan ring sesuai indikasinya. Nah, seperti apa sebenarnya tindakan kateterisasi jantung? Ini saya coba akan tunjukkan sebuah video biar mungkin Bapak juga
akhirnya nggak terlalu takut ya. Banyak pasien mungkin, dok kateter tuh gimana? Apakah seperti dioperasi? Apakah dibedah? Seperti apa? Bukan ya, kateter satu itu seperti orang diinfus gampangannya. Nah seperti ini ya. Jadi sekarang proses tindakan kateter itu tidak lagi sulit ya. Dulu aksesnya banyak dari pembuluh darah di paha atau dari pembuluh darah yang ada di lipat paha dari femoralis. Sekarang kita untuk kateterisasi jantung bisa melakukan dari tindakan di radial. Radial itu dari pembuluh darah yang ada di tangan ya. Ini contohnya tadi ya, ada sumbatan di pembuluh darah koronernya, ada plaknya yang membuat aliran darahnya menjadi lambat dan mungkin juga terjadi serangan jantung pada titik ini, dan akhirnya setelah dievaluasi dokternya memutuskan untuk melakukan tindakan kateterisasi. Aksesnya kita mulai biasanya dari pembuluh darah yang ada di radialis atau yang di pergelangan tangan ya, ini sebelah kanan dekat dengan ibu jari ya. Ini kita masukin jarum dulu kayak orang diinfus gitu sebagai akses masuk awal. Nanti ada kawat yang dimasukkan untuk sebagai akses untuk introdusernya. Kemudian nanti jarumnya akan kita lepas dan kawatnya ditinggal dulu. Terus dimasukkan seatnya. Ya, seat ini kayak alat yang membantu memasukkan ring dan nanti wire-nya. Kemudian seatnya ditaruh di sini ya sebagai introducernya. Kemudian wire-nya atau kawatnya diteruskan masuk mengikuti pembuluh darah yang ada di tangan sampai ke jantung. Ya, jadi kateterisasi seperti ini ya, sampai ke jantung, sampai menuju pembuluh darah tadi yang kita inginkan untuk dilakukan kateter. Ini pembuluh darah sebelah kiri. Kemudian dimasukin kateternya. Nah, yang selongsong ini adalah kateternya. Jadi seperti selang gitu ya. Seperti oh maaf, seperti selang masuk itu. Nah, nanti di foto ditembakkan kontras untuk menilai pembuluh darah mana yang menyempitnya dan berapa persen penyempitannya. Biasanya kita lakukan tindakan pemasangan ring kalau di atas 70%. Nah, ini kateternya masuk ke dalam pembuluh darah koronernya. Ya, ini diberikan kontras dan kita bisa melihat sini ya di bagian mid atau bagian pertengahan dari pembuluh darah kiri ini ada sumbatan. Nah, ini adalah pembuluh darah yang menjadi titik poin kita untuk melakukan tindakan kateter. Jadi masukkan nanti wire-nya atau kawatnya ke tempat yang ada penyempitannya, kemudian dimasukkan balon. Ya, balon biasanya kita lakukan pembalonan dulu. Balon ini tujuannya untuk melebarkan dinding pembuluh darahnya sehingga nanti saat dipasang ring itu akan mudah. Ya, dibalon dulu, ditekan selama berapa detik, biasanya nggak lama sebagai sarana awal, tahap awal nanti untuk memasang ring. Ya, di balon awal, kemudian balonnya akan ditarik kembali. Nah, ring itu seperti perperannya pulpen atau kita bilang namanya stand. Ya, jadi kalau dikatakan ring itu seperti apa? Seperti perperannya pulpen gitu ya. Seperti ini ring ini, stand ini. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah tadi. Nah, di dalam ring ini biasanya ada balonnya. Ada balonnya yang bisa mengembangkan. Nah, dimasukkan. Nah, jadi ada balonnya, di atas balonnya ada ringnya. Nanti balonnya dipompa, dikembangkan. Ya, nanti ringnya akan menempel pada dinding pembuluh darahnya. Biasanya kita dalam beberapa detik kita kempeskan lagi balonnya, nah akhirnya ringnya akan ditinggal seumur hidup eh, untuk apa namanya untuk mempertahankan ringnya. Tadi ya seperti ini ya. Jadi nanti ringnya akan menempel dan ditinggal seumur hidup dan harapannya setelah dipasang ring aliran darahnya akan lancar kembali. Nah, yang penting lagi adalah setelah pemasangan ring, apakah pasiennya jadi nggak bisa ngapa-ngapain? Justru setelah dipasang ring, harusnya lebih baik. Karena aliran darahnya lebih baik, yang tadinya seseknya jadinya akan berkurang, akan minimal atau bahkan hilang. Yang tadinya aktivitas yang agak berat yang nggak bisa, udah bisa kembali. Karena oksigen yang mengalir ke jantung akan kembali baik. Nah, dan ring ini akan ditinggal seumur hidup. Banyak pasien yang bertanya, dok, kalau udah pasang ring sekali, ntar pasang lagi dong yang lain-lain. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kan tadi di awal sempat ditunjukkan bahwa pembuluh darah itu kan banyak. Ada yang kanan, ada yang kiri depan, kiri belakang, dan cabang-cabangnya. Dan saat kita lakukan kateter, ternyata itu penyempitannya banyak. Di kanan ada 3, 80% yang pangkal, 70 tengah, yang bagian bawah 80 misalnya. Yang kiri ada 2 misalnya. Yang kiri belakang ada 2. Dan pemasangan itu biasanya kita akan pasang bertahap.
Sehingga banyak pasien yang, dok saya udah pasang 5 ring, sudah pasang 6 ring, karena biasanya dokternya akan memasang bertahap. Bertahap kita nggak mungkin kalau kita pasang sekaligus langsung di awal, kenapa? Karena radiasinya tinggi, prosesnya akan jadi lama, dan resikonya akan lebih tinggi. Jadi akan dipasang bertahap pada pembuluh darah yang paling penting dulu, yang menimbulkan resiko terjadinya perburukan tiba-tiba. Dan apakah setelah dipasang ring itu bisa nyumbat lagi pembuluh darahnya? Nah, itu bisa. Itu yang harus jadi catatan penting. Ring yang sudah dipasang ini bisa mengalami penyumbatan lagi kalau misalnya pasiennya merokok lagi, pasiennya itu tidak hidup sehat, teratur, maka ring yang sudah dipasang ini bisa mengalami penyumbatan lagi. Kalau udah menyumbat lagi ya bisa dipasang lagi atau bisa dibalon. Atau kadang-kadang tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalau udah terlalu berat nyumbatnya ya akhirnya pilihannya nggak bisa dilakukan tindakan pemasangan. Nah, banyak juga pasien yang setelah dikateter ternyata penyempitannya terlalu banyak, bahkan sampai menyumbatnya total. Nah, pada kondisi seperti itu kita tidak bisa memasang ring. Nah, maka pada kondisi seperti itu pasiennya akan disarankan untuk dilakukan operasi bypass. Jadi kalau operasi bypass kita akan rujuknya ke dokter bedah jantung. Nah, operasi bypass ini memberikan pembuluh darah baru yang diambil dari kaki biasanya ya dari vena savena magna sebelah kanan kita ambil dari kaki dipindahkan ke jantung atau dari pembuluh darah yang ada di sebelah kiri dekat dengan tangan sebelah kiri itu dialirkan ke jantung untuk mengganti apa namanya pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Jadi kalau pasien tersebut bisa dipasang ring akan dipasang ring. Kalau pasien tersebut penyempitannya terlalu banyak bahkan total maka dianjurkannya untuk tindakan operasi bypass. Kurang sekilo. Semoga bisa dipahami. Oke, apa yang harus kita lakukan lainnya untuk mengurangi resiko seseorang mengalami jantung koroner? Yang pertama, tentu saja harus hidup sehat ya. Kurangi konsumsi garam. Konsumsi garam nih kadang-kadang yang sering terlewat itu makanan-makanan yang banyak mengandung kecap ya. Kadang kecap itu kadar natriumnya tinggi. Makanan-makanan fast food, makanan-makanan olahan ya itu juga kadar garamnya tinggi. Itu orang-orang yang pasien dengan hipertensi terutama itu harus juga mengurangi konsumsi garam. Kedua, pola hidup sehat, sehat ya. Sampai sekarang yang banyak dianjurkan adalah dengan DAS diet. DAS diet ini dietary approach to stop hypertension ya. DAS diet ini saya akan coba tampilkan. Kemudian beberapa minuman sehat. Ya, ternyata ini saya ambil dari International Society Hypertension tahun 2020. Ternyata ISH 2020 menganjurkan konsumsi seperti kopi, teh hijau, teh hitam ya, atau jus delima, jus beet ya. Tapi yang harus diingat ini kopinya, bukan gulanya, bukan susunya ya. Jadi kadang-kadang banyak mungkin di sekarang kan banyak ya minuman-minuman kopi yang beredar. Tapi kalau saya lihat banyak orang tuh yang senangnya minumnya yang manis, yang dengan gula, yang dengan tambah topping ya. Kopinya sih mungkin bagus, tapi gulanya yang nggak bagus. Susu yang berlebihannya nggak bagus. Tambahan-tambahan yang mengandung banyak gulanya kayak bobanya yang nggak bagus, yang akhirnya membuat orang mengalami diabetes ya. Kemudian juga penurunan berat badan, rokok jelas tidak dianjurkan tidak boleh, bahkan termasuk rokok elektrik atau vape ya, itu juga tidak boleh. Kemudian olahraga secara teratur. Olahraga yang dianjurkan aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan kaki ya, jalan kaki cepat, jogging, sepeda, yoga, kemudian berenang, kemudian olahraga juga dengan nge-gym juga boleh ya dengan intensitas yang tinggi dengan ada periode mix dengan fase latihan yang ringan ya dan juga yang terakhir adalah kurangi stres. Ini saya coba tampilkan contoh diet yang dianjurkan. Ya, jadi kalau desk diet ini memang bukan pola makan sehari-hari kita ya, tapi kalau kita mau contohnya akan sangat bagus sekali. Jadi porsi sereal gandum itu 6 sampai 8 potong per hari. Kemudian buah dan sayur itu 4 sampai 5 buah per hari. Protein itu kurang dari 6 potong per hari ya, ini ayam ini ya. Kemudian biji-bijian atau kacang-kacangan ya, 4 sampai 5 potong per minggu. Makanan manis yang dibatasi, susu yang rendah lemak 2 sampai 3 gelas per hari ya. Dan kita bisa lihat mungkin di sini adalah bukan makanan-makanan yang digoreng, yang mengandung banyak tinggi minyak yang digoreng. Nah, itu yang mungkin
masih susah untuk pola makan di negara kita. Tapi sebaiknya kita mencoba membatasi makanan-makanan yang banyak-banyak digoreng. Jadi kayak kacang-kacangan nih, kacang-kacangannya bagus, tapi waktu digoreng dan dijadikan bumbu gado-gado, udah jadi nggak bagus jadi akhirnya kacangnya. Kacang rebus yang bagus ya kacangnya mungkin bisa dipanggang ya, mengurangi minyaknya biar kadar kolesterolnya tidak tinggi. Nah, kemudian bagaimana rekomendasi screening? Nah, ini yang sangat sangat penting sebenarnya. Karena penyakit jantung koroner, serangan jantung itu selalu mendadak, tiba-tiba. Karena prosesnya sebenarnya udah lama, sudah ada. Cuma seringkali tidak ada gejala. Dan akhirnya mendadak tiba-tiba. Kalau orang Jawa bilang angin duduk. Lagi duduk ngobrol-ngobrol karena masuk angin, tapi fatal menjadi serangan jantung. Nah, sebenarnya rekomendasinya adalah kita melakukan medical check up atau screening. Ya, pada orang-orang yang di atas 40 tahun, 40 sampai 70 tahun, sebenarnya disarankan pemeriksaan screeningnya rutin. Pas secepat-cepatnya 6 tahun sekali melakukan medical check up. Baik itu nanti di EKG, di treadmill, pemeriksaan laboratorium lengkap, menilai kadar kolesterolnya, kadar gulanya, mengukur tekanan darah secara teratur. Itu setahun, sekurang-kurangnya adalah 6 sampai 1 tahun sekali pada orang-orang yang di atas 40 tahun sampai 75 tahun. Dan pada orang yang lebih muda, 20 sampai 39 tahun, itu juga disarankan 4 sampai 6 tahun sekali melakukan pengukuran tekanan darah, melakukan pemeriksaan laboratorium, rekaman jantung ya. Karena penyakit-penyakit jantung ini bisa ditangani lebih baik kalau kita bisa mengenalinya sejak dini. Jadi disarankan buat Bapak Ibu sekalian adalah melakukan medical check up, screening. Tidak menunggu ada keluhan, tapi justru yang paling baik adalah saat kita tidak ada keluhan kita melakukan check up. Dan memang banyak sekali yang justru takut, dok kalau saya medical check up saya takut malah ketahuan diagnosisnya malah ketahuan saya mengalami jantung. Tapi akan lebih baik sebenarnya kalau ketahuan lebih dini, karena akan bisa diatasi lebih baik dan dicegah jangan sampai timbul jadi komplikasi yang lebih berat. Dan yang penting lagi yang sering terlupakan ya, dan mungkin Bapak Ibu sekalian ini informasi yang sangat penting. Satu-satunya obat yang sampai sekarang terbukti sebagai prevensi primer. Jadi prevensi primer itu adalah kondisi di mana seseorang tersebut belum mengalami penyakit, ya, sudah ada faktor resiko mungkin, dan kita bisa cegah dengan obat tersebut. Nah, ini adalah obat yang disebut sebagai statin. Yang mungkin di lapangan ada simvastatin, ada atorvastatin, ya ada rosuvastatin dan lain-lain. Dan dari guideline, statin ini sangat penting. Ini saya ambil terhadap cardiovascular disease ya. Cuma saya mudahkan di sebelah kanan ini. Saya kelompokkan beberapa orang-orang yang sebenarnya wajib diberikan statin. Yang harus diberikan statin. Yang pertama adalah pasien-pasien dengan atherosclerosis cardiovascular disease. Atau pasien-pasien yang sudah tegak punya penyakit koroner seperti penyakit jantung koroner, ada riwayat stroke, ada riwayat TIA ya, ischemic attack itu seperti transient ischemic attack ini seperti stroke ringan gitu, atau penyakit arteri perifer ya. Jadi orang-orang seperti ini wajib diberikan statin, tidak melihat berapa kadar kolesterolnya. Dia wajib diberikan statin. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, orang yang dilakukan pemeriksaan ternyata LDL-nya lebih dari 190 mg per desiliter. Jadi LDL ini adalah kolesterol jahat. Mungkin Bapak Ibu pernah periksa darah ya, cek kolesterol. Kita ada data kolesterol total, LDL, HDL, triglycerid. Nah, yang jadi patokan, yang jadi fokus sebenarnya adalah LDL-nya. Jadi kalau nanti cek darah, coba lihat LDL-nya. LDL ini kolesterol jahat. Dia seperti dalam dalam video yang di awal tadi, bagaimana proses patofisiologi apa namanya, bagaimana mekanisme terbentuknya plak aterosklerosis kan dari LDL. Nah, LDL ini adalah kolesterol jahat. Kalau LDL-nya di atas atau lebih dari sama dengan 190 mg per desiliter, maka orang tersebut wajib diberikan statin, walaupun tidak ada penyakitnya. Kenapa nanti saya juga akan coba jelaskan. Ketiga, pasien dengan diabetes. Pasien dengan diabetes yang berusia 40 sampai 75 tahun ini juga harus diberikan statin, ya. Yang keempat, pasien usia 40-75 tahun tanpa diabetes, tapi kita nilai skornya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dokter jantung, bisa nanya ke nih, dok, tolong hitungkan skor risk saya berapa untuk jadinya penyakit jantung. Nah, kalau skor risknya di antara intermediate sampai high, ya, antara sedang sampai tinggi, maka kelompok pasien ini, walaupun dia tidak ada diabetes, dia juga
disarankan untuk diberikan statin. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang dengan riwayat keluarga jantung koroner, ya, jantung koroner. Misalnya tadi yang disampaikan bahwa orang tuanya meninggal di usia muda. Jadi yang dikatakan riwayat keluarga jantung koroner itu bukan, dok bapak saya meninggal usia 70 tahun, bukan. Tapi ada keluarga bapak ibu ya yang meninggal di usia muda. Kalau laki-laki di bawah usia 50 tahun, ya 55 tahun ke bawah, perempuan dia di bawah usia 60 tahun. Jadi kalau di bawah itu terjadi serangan jantung atau terjadi henti jantung mendadak karena jantung, itu dikatakan dari riwayat keluarga positif. Nah, pada orang-orang tersebut disarankan untuk diberikan statin. Dan yang terakhir, bila ada keluarga dengan hiperkolesterolemia. Ini penyakit yang genetik ya. Saya punya pasien kalau cek kolesterolnya itu sampai 1000, LDL-nya sampai 600 ya. Itu kelihatan bahwa memang gangguannya adalah bukan faktor makanan kolesterol yang berlebih, tapi gen penghasil kolesterol dalam tubuhnya yang berlebihan. Jadi kolesterol itu tidak hanya didapatkan dari apa yang kita makan, tapi tubuh kita sendiri juga membentuk kolesterol. Nah, ada orang-orang yang mengalami hiperkolesterolemia familial, emang kelainan genetik ya. Jadi produksi kolesterol dalam tubuhnya memang melebihi dari batas normalnya. Dan orang-orang seperti ini itu memiliki resiko untuk mengalami jantung koroner yang lebih dini di usia muda dan disarankan untuk diberikan statin. Nah, kenapa tadi batasnya 190 mg per desiliter LDL-nya? Ini ada sebuah penelitian yang sangat-sangat menarik dan akhirnya mengubah pola pemberian statin ya dengan cut off 190. Kita bisa lihat pada garis yang pertama ini. Ini adalah garis Kaplan-Meier yang mengikuti seseorang yang punya kadar kolesterol 200 mg per desiliter. Ternyata orang-orang yang punya kadar kolesterol 200 mg per desiliter, dia mengalami serangan jantung atau cardiovascular event itu paling mudah dan paling cepat, yaitu bahkan sampai usia 20 tahun sudah mengalami serangan. Ya bisa dibayangkan. Jadi kalau kita cek darah, terus LDL kita di atas 200, maka dari penelitian kelompok orang tersebut banyak yang mengalami serangan jantung di usia 20 tahunan. Kemudian kalau LDL-nya 125, ini juga sama. Dia punya resiko mengalami serangan jantungnya ya. Ini MI ini myocardial infarction, serangan jantungnya atau cardiovascular event-nya itu di usia 40 tahunan. Dan orang-orang yang punya LDL-nya 80 mg per desiliter, dia juga mengalami kemungkinan resikonya di sekitar 60-65 tahunan ya. Jadi target LDL ini sangat penting sekali. Kalau orang-orang yang sudah mengalami serangan jantung, bahkan target LDL-nya diturunkan sampai di bawah 70. Di bawah 70 itu berapa? Pokoknya seturun-turunnya. Ya, jadi LDL itu seturun-turunnya, serendah-rendahnya. Kenapa? Makin turunnya atau makin rendahnya kadar LDL, maka resiko untuk mengalami cardiovascular event-nya juga akan makin kecil. Dan makin tinggi kadar LDL-nya, maka makin memudahkan seseorang tersebut mengalami serangan jantung di usia muda. Jadi tadi sebagai alasan kenapa orang-orang yang LDL-nya di atas 190 disarankan untuk meminum statin. Karena tadi dari penelitian ternyata meningkatkan resiko serangan jantung atau cardiovascular event di usia muda. Dan kenapa statin itu penting? Pasti Bapak Ibu pernah mendengar kalau banyak pasien yang bilang, dok saya kemarin minum ini nih, apa namanya, atorvastatin atau statin karena habis kondangan, habis makan banyak, atau habis lebaran kemarin makan banyak, apa namanya, banyak makan sambal goreng, banyak makan opor gitu ya. Mandi, mandi. Ya. Fungsi statin itu bukan hanya menurunkan kolesterol. Kita namanya pleiotropic effect dari statin. Jadi efek lain dari statin. Yang pertama, dia menstabilkan fungsi endotel. Kedua, menstabilkan plak-plak yang sudah terjadi. Tadi kan serangan jantung terjadi karena plaknya pecah tuh. Nah, dengan statin itu membuat plak-plaknya tetap stabil, kapsulnya tetap kuat, sehingga resiko serangan jantungnya akan ditekan. Ketiga, juga menghambat proses inflamasi. Jadi punya efek antiinflamasi. Karena antiinflamasi ini diduga juga berkaitan dengan proses timbulnya aterosklerosis. Nah, statin itu pentingnya di situ. Kemudian punya efek antitrombotik, punya efek antioksidatif, kemudian immunomodulation. Jadi manfaat statin itu bukan hanya menurunkan kadar kolesterolnya, tapi punya efek-efek lain yang mencegah seseorang tersebut mengalami serangan jantung. Jadi pertanyaannya, sampai berapa lama kita minum statin? Seumur hidup. Waduh.
Nah, Dari Yogi jam 7, apa kita bisa tanya jawab? kebetulan juga slide terakhir, Teh Hilda. Oh, Terakhir, sesuai. sesuai. Silakan ditutup, ininya masih di bawah, masih ada. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa statin itu harus diminum seumur hidup. Nah, susahnya adalah meyakinkan orang-orang atau pasien untuk minum obat preventif. Kalau misalnya kita pusing, sakit kepala, minum paracetamol, pusingnya enak gitu ya, berkurang. Jadi orangnya mau minum obat. Nah, kadang-kadang ada orang, dok, saya tuh nggak ada keluhan, biasa-biasa Hmm. aja, nggak ada sesek. Kenapa harus minum statin seumur hidup? Seumur hidup. Nah, pada dari disampaikan tadi bahwa manfaat dari statin itu di luar dari hanya menurunkan kadar kolesterol. Dan tadi saya sampaikan bahwa dengan statin punya efek-efek lain yang akhirnya mengurangi risiko seseorang mengalami serangan jantung. Dan Hmm. orang-orang yang sudah kena serangan jantung atau stroke harus minum statin seumur hidup untuk mencegah tidak mengalami serangan jantung berulang. Iya, iya. Dr. Helda, Bu Sita, Iya. eh, Ah, Wah, menarik banget dan serem sih, serem. Ini ya, kata, mungkin kata suami boleh saya takut-takutin gitu. Nah, saya stop, punya pengalaman stop, dikit stop ya. share dulu sebentar Share. ya. Ya, Ya, stop share. stop share. Ayah saya itu jadi memang genetis saya hipertensinya. 40 tahun bapak saya itu sudah almarhum bapak saya hipertensi dan beliau minum obat itu sampai beliau wafat di umur 90. Kan banyak orang tak kalau tak minum obat terus nanti ginjal. Enggak, itu bapak saya wafatnya wafat biasa saja wafat karena sudah tua dan tidak serangan jantung. Nah, tidak kena jantungnya. Jadi minum obat hipertensi dari umur 40 tahun sampai wafat di umur 90. Ya itu aja, Dok. Ya, Dokternya udah tafadhol. iya. Sudah ada yang bertanya di ini, tapi Oh iya, barangkali iya. ada yang langsung mau bertanya, silakan. Yang langsung bertanya dulu mungkin. Oke. Ya, izinkan bertanya Ibu dengan Monggo, Hikmat silakan. Awaludin. Silakan. Ya, eh, salam kenal dok. salam kenal. Dok, Mana ya. orangnya? Mana Oh orangnya nih bentar, bacanya nih? bentar Ibu. Ya, siap. Eh, Eh, jadi gini, dok, apakah dengan cara kita donor darah bisa mengurangi resiko serangan jantung, dok? hmm. Karena kalau saya lihat kan dari tadi flek kita yang kuning sampai menebal kayak gitu, nah itu apakah nggak ada cara lain juga untuk bisa biar flek kuningnya itu tergerus habis kondisi di jalur tersebut jadi normal lagi dok. Paling itu aja sih dok. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh, kalau tidak ada, mungkin Dokter Yogi silakan dijawab. Nanti kita baca yang di. Forum chat ada 3 itu. Mm-mm. Iya. Baik, terima kasih Pak Hikmat. Salam kenal juga. Yang pertama, teori mengenai atau penelitian mengenai bagaimana manfaat donor darah terhadap kesehatan jantung, studi-studi kecilnya banyak. Memang dengan donor darah itu mengurangi kadar zat besi, kemudian mengurangi juga kekentalan darah gitu ya. Tapi yang harus diingat bahwa proses aterosklerosis atau plak yang terbentuk itu sebenarnya terjadi karena kolesterol jahat, karena lemak, ya kan? Jadi ada orang, dok, pokoknya saya donor darah aja deh gitu. Tapi makannya tetap yang berlemak, gorengan, hipertensinya nggak terkontrol gitu ya, atau mungkin akhirnya jadi obes, jadi gemuk, gak pernah olahraga, ya tidak ada manfaatnya sih justru sebenarnya. Karena yang penting di situ adalah sebenarnya bagaimana kita mencegah terjadinya kolesterol jahat yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah tuh kayak tembok gitu ya. Kalau lemaknya nempel-nempel di tembok-tembok itu kita bisa kerok tuh si lemaknya itu. Tapi kan lemaknya itu masuk ke dalam temboknya dan membuat temboknya jadi benjol, jadi membengkak gitu. Dan kalau udah bengkak itu ya nggak ada cara lain yang bisa kita lakukan, nggak bisa dikerok, nggak bisa diluruhkan dengan obat, nggak bisa. Tadi makanya dalam video saya mengenai kateter jantung itu dibalon dulu. Balon tuh mendorong supaya si benjolnya itu ketekan dindingnya. Setelah itu baru nanti dimasukkan ringnya. Ring itu kayak tadi per-peran tadi ya, ada yang menjaga supaya si benjol itu bisa kembali pada posisi senormal mungkin dari pembuluh darah gitu. Jadi donor darah baik ya, studi penelitian donor darah menyehatkan jantung juga ada beberapa. Tapi yang harus diingat bahwa preventif terhadap faktor resiko jantung itu yang justru harus lebih diutamakan dulu. Eh, akan sia-sia donor darah tapi tadi ya tetap merokok, donor darah tapi tetap makanan yang berlemak yang berlebihan gitu. Gitu.
Oke, terima kasih. Eh, Mungkin yang kedua, ini selamat pagi dokter dan Bu Moderator. Saya pasang 2 ring 2 tahun yang lalu. Kapan perlu dievaluasi kondisi pembuluh darah dan pakai apa evaluasinya? Ya, baik dari Pak Bambang Sunarso ya dok ya di chat ya. Selamat malam Pak Bambang. Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa ring itu tidak selalu bahwa kalau orang setelah pasang ring, ringnya bakal sehat terus. Harapannya adalah tetap sehat bagus. Ya, saya punya pasien yang sudah 20 tahun pasang ring pun ringnya tetap bagus. Dan yang penting adalah menjaga supaya ringnya tetap bagus. Satu, obat ya. Obat yang penting lagi tadi statin. Ya, statin itu penelitiannya dan sudah dibuktikan secara studi-studi besarnya, dia menjaga ringnya tetap paten. Ya, kalau bagus kita bilangnya paten. Paten tersebut tidak ada penyempitan kembali. Yang kedua, kita harapannya adalah pembuluh darah yang lain yang masih bagus tidak mengalami penyempitan kembali. Sehingga bagaimana cara kita mengevaluasinya? Kalau mau mengevaluasi langsung, ya pertama CT scan atau kateter langsung. Tapi biasanya kan itu akan sangat cost ya, akan meningkatkan biaya kalau kita langsung CT scan ataupun kita lakukan kateter jantung. Yang pertama cara mengevaluasinya adalah satu rekaman jantung ulang EKG. EKG bisa kita bandingkan dari EKG sebelumnya. Kalau EKG sebelumnya sama tidak ada perubahan, maka kita bisa menganggap bahwa kondisi ringnya masih baik, tidak ada penyempitan baru. Yang kedua dengan treadmill. Treadmill ulang pun juga sama. Kalau dengan treadmill secara stamina, kapasitas fungsional klinisnya tetap baik, kemudian tidak ada perubahan rekaman jantung yang berbeda dibanding sebelumnya, maka kita bisa menganalogikan juga tetap baik. Tapi kalau pasiennya ada keluhan, dok saya setelah pasang ring 2 tahun ini kok mulai nggak enak lagi dadanya, terasa panas, atau terasa mudah lelah lagi, ya pilihan yang paling bagus adalah dilakukan CT scan koroner atau bahkan di kateter jantung ulang untuk menilai apakah ring tempat yang lama itu masih baik apa tidak. Nah gitu. Iya, terima kasih dokter Yogi. Ini masih ada. Dok, maaf mau tanya, sedengarku kalau obat kolesterol efek sampingnya kena asam urat, betul nggak seperti itu? Ya, itu tidak benar. Ya, obat kolesterol memang punya efek samping, tapi jarang dan kalaupun terjadi sifatnya reversible. Reversible itu kalau kita stop dia akan kembali normal lagi. Yang paling sering terjadi adalah pegel-pegel. Ya, mialgia. Obat kolesterol itu kalau kita minum simvastatin, kadang-kadang atorvastatin, kalau dosisnya agak tinggi ya, misalnya atorvanya yang 40, simvanya 40, kadang-kadang timbul terasa pegel-pegel di badan dan di kaki. Dan jarang sekali menimbulkan bentuk terberatnya adalah kayak rhabdomyolysis itu jarang atau mungkin ada kerusakan pada otot jantungnya akibat minum statin. Tapi pun kalau itu terjadi, reversible. Jadi begitu di stop, begitu obatnya hilang efeknya juga akan kembali seperti normal. Nah, yang paling penting tadi yang ditekankan adalah kita jangan fokus pada efek sampingnya, tapi kita dulu harus mengedepankan manfaatnya. Nah, manfaatnya statin ini sangat besar sekali dan kalau di guideline ada rekomendasi gitu ya, dia rekomendasinya kelas 1A. Satu tuh udah bagus, A tuh level of evidence-nya dari meta analisis. Jadi harusnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Yang penting adalah mengingat manfaatnya gitu. Ya, berikutnya, Assalamualaikum dok, apakah minum artovastatin kalsium jangka panjang tidak berdampak pada penderita familial kolesterol dan kebetulan penderita aritmia? Ya, justru pasien-pasien dengan familial hiperkolesterolemia itu wajib minum statin. Hmm. Ya, pasien dok, kebetulan istrinya teman sejawat, beliau mungkin usia 45 tahun mengalami stroke. Karena memang waktu itu apa namanya kolesterolnya sampai 1.200 dan LDL 600. Kebetulan istrinya teman sejawat. Beliau berobatnya di Bandung. Cuma saya sudah pernah menyampaikan ke beliaunya itu bahwa sebaiknya minum statin yang poten. Minum golongan statin yang high intensity. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kita mencegah jangan sampai LDL-nya itu masuk banyak ke dalam endotel pembuluh darah. Karena begitu masuk ya kira serangan jantung. Memang benar bahwa teorinya pasien-pasien dengan familial hyperkolesterolemia ada dua, ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Yang homozigot itu usia-usia 20 tahun, 30 tahun sudah mengalami event baik itu serangan jantung atau stroke. Dan itu yang harus dicegahnya dengan apa? Dengan statin. Jadi justru statin harus diberikan pada familial hyperkolesterolemia dan tidak berpengaruh pada aritmia. Nah, ini
izin bertanya, apakah bekam juga bisa mengurangi risiko jantung koroner? Nah, ini kayak kayak apa? Donor darah aja saya kali ya. Udah betul. Ya mungkin penelitian kecilnya hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang bekam, donor darah itu resiko jantungnya berkurang. Tapi tadi yang harus dijadikan catatan adalah kelompok orang-orang tersebut juga harus mengubah pola hidupnya sehat, tidak merokok, tidak makan yang berlemak banyak, olahraga teratur, hipertensinya terkontrol. Yang memang secara penelitian empat faktor resiko itu tidak terbantahkan terbukti meningkatkan resiko jantung koroner. Jadi sifatnya membantu asalkan gitu ya, Iya, asalkan ini, ada asalkan prerequisite-nya gitu. reform Syaratnya. syarat Ya, dan ini ketentuan. dari Bengkulu nih. Dok, apakah mengapa orang yang sudah minum datin apa ya? Statin kali ya maksudnya ya, rutin menjaga pola makan, olahraga rutin tapi tetap kena serangan stroke. Apa Ya, mungkin? Ya, ya tadi yang sempat saya sampaikan juga di awal, ada faktor resiko yang memang bisa kita cegah, ada faktor resiko yang tidak bisa kita cegah. Faktor yang tidak bisa kita cegah adalah genetik, kemudian usia, kemudian laki-laki lebih beresiko dibanding perempuan ya. Dan dunia kedokteran ini kan selalu berkembang ya. Dulu orang tidak mengenal statin sebagai preventif, sekarang orang mengenal statin. Ya mungkin di kedepan hari kita punya cara untuk mengatasi faktor-faktor resiko yang tidak bisa dicegah tadi. Ya, tadi mm. saya sempat katakan ada pasien tentara tuh usia 28 tahun, tidak Ya. merokok, bugar, olahraga teratur, tidak hipertensi. Saya juga kaget karena dulu saya sempat di rumah sakit tentara, kok serangan jantung ya, rekaman jantung serangan jantung, di troponin juga serangan jantung. Ternyata memang ditelusur orang tuanya mengalami serangan jantung juga di usia muda. Nah, itu hal-hal yang masih dalam proses Tapi penelitian. alhamdulillah ya. Tadi pernyataan Dokter Yogi tuh bikin optimis bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang, pengetahuan kedokteran. Dulu almarhum kakek saya wafat karena TBC. Sekarang TBC satu yang bisa disembuhkan, nah seperti itu. Betul, Dok. Jadi Ya. memang ya harapannya perkembangan ini nanti makin lama makin bisa kita menjelaskan bagaimana. Jadi kalau kalau kita lihat dari ilmu kedokteran itu kan selalu bicara resiko, risk ya. Misalnya obat ini menurunkan resiko 30%. Nah, tapi kita bisa bilang juga berarti ada residual risk yang belum selesai kan. Nah, residual risk ini adalah PR dari penelitian-penelitian selanjutnya. Orang-orang menemukan obat baru, cara baru agar makin memperpendek risknya dan residual risknya makin kecil. Nah, itu yang masih kita harapkan nanti bisa menjawab bagaimana mencegah faktor genetik atau keturunan itu tidak lagi bisa lagi kita cegah dan tidak mengalami serangan jantung lagi. Ya, residual sisa ya maksudnya ya, Dok. Ya, nanti dari Pak Imam ini statin ini terbuat dari apa ya? Bisakah kita mendapatkannya di alam bebas dan mudah mengkonsumsinya? Tidak ada ya. Jadi emang statin ini bentuk obat kimiawi atau klinis yang memang di jadi awalnya itu dia menghambat pembentukan LDL atau kalau kita baca teorinya dia HMG CoA reduktase inhibitor. Jadi menghambat proses kolesterol yang kita makan itu untuk dipecah jadi LDL dihambat gitu. Nah, sekarang yang baru, Dok. Jadi selain statin, ada orang kan tadi Dok target LDL-nya kan di bawah 70 serendah. Ya. Dok, saya udah minum atorvastatin 80 miligram. Tetap nggak turun nih, masih 100. Nah, sekarang ada obat baru yang ditambahkan namanya ezetimibe. Nah, ezetimibe ini menghambat penyerapan LDL di usus. Jadi, atorvastatinnya ditambah atau dikombinasikan dengan ezetimibe. Dok, masih nggak turun juga, dok. Masih LDL-nya di atas 100. Nah, yang baru sekarang, yang ada akhirnya terbentuk ada namanya PCSK9 inhibitor. Jadi PCSK9 inhibitor ini adalah obat antibodi terhadap reseptor LDL-nya. Nah, ini baru masuk tahun ini dok di Indonesia. Memang harganya masih lumayan. Sekali BPJS nggak cover ya. Ya, sekali suntik itu 20 juta kalau nggak salah. wah, luar ya. Itu 20 juta lebih lah. Nah, obatnya namanya Inclisiran dan sudah masuk Indonesia. Tahun lalu mungkin di Singapura orang-orang banyak cari, sekarang udah masuk Indonesia. Jadi atorvastatin ditambah ezetimibe dan ditambah PCSK9 inhibitor. Jadi PCSK9 inhibitor ini adalah antibodi terhadap reseptor LDL-nya. Jadi biar kalaupun kita makan lemak banyak, LDL-nya ada, kalau reseptornya dihabisi kan nggak bisa nempel dia akhirnya, nggak bisa masuk
akhirnya nggak bisa terbentuk dan nggak bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Nah, itu yang sekarang. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa terus berkembang dan memang ya harapannya nanti ke depan dengan perkembangan makin banyak yang cost-nya tadi mahal bisa lama-lama makin tidak mahal gitu. Iya, ini dari panitia nih yang tanya. Ibu saya 64 tahun dari Vinda, riwayat penyumbatan jantung, obat pengencer darah sebelumnya miniaspi, sekarang ganti ke omega 3. Apakah aman, dokter? Bu Vinda, omega 3 itu bukan pengencer darah. Jadi Hmm. omega 3 itu lebih ke arah suplemen atau vitamin. Jadi mini aspinya tidak boleh di stop. Memang mini aspi atau aspirin isinya kadang-kadang banyak pasien itu yang mengalami ketidakcocokan. Salah satu Hmm. obat mini aspi atau yang obat-obat aspirin ini memang efek samping ke lambung yang sering muncul. Jadi kalau mungkin nggak cocok dengan mini aspi, gantinya adalah clopidogrel. Nah, Hmm. clopidogrel itu bisa kita pakai. Tapi kalau omega 3 dia masuknya suplemen. Jadi nggak menggantikan mini aspi. Jadi sebagai vitamin aja. Ini Kak menggantikan ya. Nah, berikutnya dok izin tanya, ada fasilitas pemeriksaan kesehatan BPJS di Puskesmas. Saya baru daftar untuk pemeriksaan Selasa depan. Usia saya 50 tahun. Sebelumnya ada isian screening awal kesehatan apa nih JG ini apa jantung mudah-mudahan ya tentang penyakit dan lain-lain. Apakah ini bisa untuk tahu kita hipertensi dan indikasi sakit jantung? Ya, Di Puskesmas gimana dok? ya, Bu Rimi, memang pada usia 50 tahun medical check up sangat penting. Mungkin Ibu bisa ke puskesmas tahap awal untuk dilakukan pengukuran tekanan darah. Di puskesmas pun sekarang juga sudah ada pemeriksaan EKG, ya. Jadi mungkin bisa meminta untuk EKG dan laboratorium dasar seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol. Saya kira di puskesmas pun bisa. Dan nanti ternyata kalau dari hasil screening tersebut tekanan darahnya di atas normal, EKG-nya mencurigakan, kemudian hasil laboratoriumnya pun juga menunjukkan kondisi yang kurang normal, maka bisa dimintakan rujukan untuk ke dokter jantung untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, seperti nanti ekokardiografi ataupun di treadmill. Dan echo dan treadmill itu semua di cover dengan BPJS, jadi ibu tinggal meminta rujukan dari puskesmasnya atau dari vaskes satunya ke vaskes selanjutannya. Ya, pasang ring juga di cover. Maksudnya, Mas? Iya. Iya, Assalamualaikum. Dengan minum obat herbal dari Hendra, apakah berpengaruh dok terhadap ini? Ya, eh, itu yang susah dijawab. Sebagian besar obat-obat herbal itu kan penelitiannya nggak banyak, yang pertama. Yang kedua, banyaknya testimonial. Atau pencegahan ya, Dok? Ya, Untuk pencegahan. itu ya Bu. Jadi testimonial kan Bu. Jadi kadang ada Oh. pasien yang, "Dok, keluarga saya pakai ini enak kan nih?" Atau pakai ini ambil nih ya. Nah, susahnya itu menjawabnya adalah bagaimana bukti ilmiah klinisnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau obat-obatan yang memang ada, kita punya guideline. Guideline itu dibentuk dari beberapa penelitian-penelitian besar, ada meta-analisis, ada systematic review, ada RCT, randomized control trial, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa manfaatnya seberapa persen menurunkan resikonya. Nah, jadi kalau boleh nggak minum obat herbal? Boleh, silakan. Tapi jangan Suplemen, melupakan suplemen. suplemen, boleh silakan. Tapi jangan melupakan satu screening, kedua sesuai indikasi dari pengobatannya. Kalau ada hipertensi, memang anjurannya minum obat A, B, C ya harus diteruskan minum obat tersebut. Boleh tambah obat herbal? Boleh silakan. Gitu. Hmm. Mungkin yang perlu kita highlight, jangan alergi dengan obat kimia. Kalau dibutuhkan harus minum ya, gitu. Kayak orang banyak kemudian, "Ah, sudah saya makan herbal aja." Padahal barangkali tidak Seolah-olah tepat bisa saran. mensubstitusi ya, mensubstitusi. Padahal tadi ketakutannya adalah, oh kalau obat kimia itu nanti efeknya ke ginjal. Tapi bapak saya 50 tahun itu yang minum itu dan alhamdulillah tidak gagal ginjal, tidak sakit jantung. Nah seperti itu. Dan saya sendiri dok, saya mau cerita sedikit, saya juga pernah didiagnosa oleh dokter, tapi dokternya itu kebetulan kadarullah murid ngaji saya, jadi saya kurang nurut gitu, kurang nurut. Mbak, nih Mbak genetis, jadi Mbak minum obat hipertensi gitu. Saya nggak minum teratur, kenalah saya TIA tahun 2019, trans ischemic attack gitu ya.
Kemudian sejak itu saya teratur minumnya sampai sampai sekarang, yaitu tadi simvastatin, amlodipin yang 5 mili sama clopidogrel gitu. Jadi ya memang harus sadar kalau memang ada genetis juga, kemudian ada ininya harus ikuti, dan alhamdulillah jadi Tapi baik-baik. kontrolnya mesti Ya, ya Bu dilakukan. Dokter, saya tuh kalau kontrol takut takut ketahuan tambahan penyakitnya. Itu yang harus mindsetnya gitu. Ini dari Dede Sutiawan. Assalamualaikum dok, saya sudah pasang 7 stent. Banyak sekali. Obat-obat saya minum tapi sesekali masih ada rasa capek, cepat capek. Apakah ini masih dalam batas normal? Ya, Waalaikumsalam Pak Dede. Memang otot jantung itu sangat organ yang sangat berbeda ya. Kalau kulit misalnya, dia mengalami luka, kerusakan, sembuhnya itu bisa bagus, bisa bisa kembali normal, kembali total semua. Mungkin kita bisa lakukan tindakan yang memang bisa bersih, bagus. Tapi kalau jantung, otak dan beberapa organ lainnya, yang unik adalah begitu dia mengalami kerusakan atau ada sumbatan gitu ya, yang kan kalau ada sumbatan tandanya oksigen ke otot jantungnya akan berkurang. Dan oksigen ke jantung yang berkurang itu membuat otot jantung tersebut mengalami nekrosis atau kerusakan. Nah, jantung yang mengalami kerusakan itu kadang-kadang memang tidak bisa pulih dengan sempurna, tidak bisa kembali normal lagi. Dan kalau saya lihat ada 7 stent, berarti penyempitannya pada ini banyak. Dari 3 pembuluh darah tersebut mungkin di tiga-tiganya mengalami penyempitan yang cukup banyak di cabang-cabangnya dan cukup luas ya. Nah, kalau kita lihat gambaran itu, maka area dari otot jantung yang mengalami kerusakan pun juga tidak lagi sedikit tapi banyak. Sehingga mungkin eh, untuk keluhannya tidak bisa hilang total. Kadang-kadang aktivitas yang berat, yang berlebihan, udah mulai capek, udah mulai mudah lelah, tambah lagi juga mungkin faktor usia yang makin bertambah, kapasitas aerobiknya menurun. Jadi pasti akan ada dampak yang tidak sama lagi seperti dulu. Nah, saran saya tetap satu, obat secara teratur, preventif diutamakan. Yang ketiga, olahraga jangan dilupakan. Tetap dipaksakan untuk olahraga, baik itu yang seringan mungkin kayak jalan, sepeda statis, santai ya, untuk membantu kapasitas aerobiknya itu tetap bagus, tetap bertahan baik. Helda ada yang raise hand. Ya, Oke dok, terima kasih iya, dok. sama-sama. Sartia, silakan. Ya, makasih Dok Hildas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Salam warahmatullahi dari Haluule University Kendari. wabarakatuh. Pak Dr. Yudi, luar biasa tuh tadi apa namanya secara komprehensif informasinya. Sebagai ini aja Dok, saya hanya sharing sedikit tentang perspektif pendidikan. Kita tahu sebenarnya preventif itu sangat penting. Tapi realita yang ada di lapangan mengatakan bahwa kita gagal dalam preventif. Kalau kita melihat rumah sakit dengan poli jantung luar biasa dok. Terus terang kakek saya kakek dan om saya juga memang pasien jantung. Dan kalau mengantar, terutama yang mengantar itu membludak sekali itu pasien jantung. Nah pertanyaannya adalah PR kita semua ini sebagai akademisi. Maaf, saya harus cerita, saya dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Public Health. Nah, perspektif perspektif public health kita dalam jantung kan orang mengatakan bahwa jantung itu adalah special for medical doctor, bukan dari public health. Tapi sebenarnya kalau kita mau menyimak tadi dari awal sampai akhir Pak Yodi, Dr. Yodi, itu sebenarnya ada social determinant of health yang harus kita fokus dalam isu jantung ini. Kenapa? Karena ini sangat sudah sangat urgen hari ini kita memberikan edukasi, bukan preventifnya, mungkin promosinya dulu ini yang kurang nih dok. Nah kita saran saya, maaf ini kita bicara tentang perspektif pendidikan. Saran saya mungkin social determinant of health hubungan dengan jantung itu mesti disosialisasikan bukan hanya di medical students, tetapi mungkin di semua mahasiswa agar supaya mereka tahu, karena everybody needs this informasi ini, sebab ini sedang sangat vital. Nah, survei membuktikan dan seperti hasil penelitian Pak Yudi itu mencengangkan sekali. Maaf,
sangat-sangat memprihatinkan karena hanya ada di bawah 50% ketahuan, tetapi di bawah dari 50% yang mengecek dan sedikit sekali yang rutin gitu loh. Jadi ini berarti kita gagal dari segi promosi dan preventif. Dokter Yodi, ini PR kita semua, maaf ini hanya sekedar keresahan saya sebagai public health untuk kita, ayo kita mulai sekarang untuk memikirkan think out of box, bukan hanya medical chatnya saja, tetapi harus social determinannya yang harus kita pikirkan bersama, sebab community kita, masyarakat kita Pak Dokter Yodi itu tidak semua paham tentang hal ini. Sangat miskin mereka tentang. Saya pun secara jujur tadi tercengang pada saat mulai dari awal sampai akhir menyimak. Secara jujur ada beberapa ilmu baru dari Dokter Yodi ini yang saya dapat. Maaf, nih, meskipun saya ini public health. Nah ini poinnya, keresahan kita semua. Saya kira begitu Dokter Hilda, Dokter Yudi, terima kasih atas ilmunya hari ini. Ibu Sita Resmi juga memberikan input yang luar biasa, motivasi untuk kita semua bahwa sebetulnya mengkonsumsi obat dokter itu jangan terlalu ragu, sebab memang secara jujur kita harus mengakui bahwa masyarakat kita itu bukan hanya di bawah 50% Dokter Yudi, mungkin 20% ke bawah itu yang memang berani mengkonsumsi obat dokter seumur hidup, karena selalu mitosnya mengatakan bahwa mengkonsumsi obat dokter itu dampaknya pada ginjal, dan juga terbukti bahwa kita sekarang itu kasus ginjal di mana-mana. Kasus ginjal ini betul-betul juga membludak hari ini. So ini ada link, ada koneksi nggak, ada korelasi nggak antara mitos ini dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat kita dengan evidence yang ada sekarang ini. Saya kira kita bersama. Ginjalnya karena gula, bukan karena obat kimia. Ya. Ini seminar public health ini. Ya betul dong. Ada 3 orang ini. Dokter Yogi juga sedang kandidat doktor di FKM UI. Keren. Jadi saya senang sekali nih menghadirkan beliau karena unsur public health-nya masuk gitu, tidak hanya unsur medisnya saja gitu. Betul dok, itulah yang kita harus angkat nih. Iya. Itu ibu dosen. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau nih ada ini nih kayaknya Mbak Sita perlu jawab nih. Dan Bu Dokter Dewi, ada hadisnya nggak sih obat kimia itu? Saya jadi pusing jawabnya ini, silakan. Nggak ada, cuman bilang bahwa setiap Allah menurunkan ada penyakit pasti ada obatnya, itu yang seperti itu. Tapi bahwa kemudian ada contoh Rasul mengatakan obat buat segala penyakit kecuali kematian adalah habas sauda, kayak gitu ya. Itu saya sih melihat itu sebagai lengkap itu untuk kenapa? Hadisnya ada kok. Hadisnya ada. Apa? Coba dibaca. Saya lupa dulu waktu kajian di Pasar Minggu sama Ustadz Najib. Ustadz Najib dulu di Pasar Minggu. Larangan gini saya mau nerangin sedikit. Jadi ada hadis mengatakan penyembuhan itu bisa lewat hadisnya kimia, bisa lewat api, bisa lewat apa gitu pokoknya. Nah itu ada satu istilah yang memang gitu. Turunannya itu Arif, ke obat kimia masuk maksudnya di forum gitu. Ini nggak? Arif masuk di grup WA forum knowledge sharing nggak? Community nggak? Enggak. Nanti kalau gitu coba dicatat aja deh nomor teleponnya di chat. Nanti saya akan cari hadis. Di sini ada Ustadz Muzofar juga kalau bisa membantu. Ada ulama. Itu Ustadz Najib Pasar Minggu PKS. Saya nggak kenal Ustadz Najib. Mohon maaf. Dia pernah ngisi polemik masalah bekam dan obat kimia gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Arif informasinya. Nanti, kalau menurut saya sedikit gini aja. Setiap kali saya juga berhadapan dengan para ahli herbalis ya, dan kemudian juga dengan dokter-dokter. Interaksi saya dengan dokter-dokter itu intensif banget ya. Dokter Helda tahu lah. Sekitar saya itu dokter-dokter semua. Dan selalu ada saja seperti Tapi saya nggak mau ke dialektika. Ya, artinya antara kedokteran barat, kedokteran timur, kemudian antara yang tadi obat-obat kimia itu dan herbalis. Menurut saya yang nggak baik adalah ketika sikap antipati satu sama lain kayak gitu loh. Ya, jadi perlu ada keterpaduan. Menurut saya semua ilmu kan betul. Betul sekali dok, betul.
Saya pun salah satu, sorry, saya pun salah satu dari pasien bekam Ya, setiap. saya juga sering bekam, Iya. rutin sebulan sekali. Tapi saya minum simvastatin juga. Jadi nggak Iya. karena saya bekam lalu saya tidak minum simvastatin saya gitu. Jadi Iya. biasa aja bahwa setiap penyakit ada obatnya dan disitulah kita tahu bahwa ternyata di luar negeri avesina atau hipnosina itu namanya ada terukir di fakultas-fakultas kedokteran barat Iya. lah istilahnya. Dia sebagai salah satu pelopor ilmu kedokteran. Jadi kita harus open minded menurut saya. Betul, Ya. betul. Oke. Herbal juga kalau nggak terukur juga bisa gagal ginjal juga, setuju. Ya, Iya, sudah ada kasusnya ya. Heeh. Banyak Iya, kasusnya karena iya. minum terus akhirnya gagal ginjal Atau ujung-ujungnya. minum apa Arif? Kenapa? Minum apa yang gagal ginjal? Habatus soda. Ah, I see. Ya semuanya yang berlebihan gak bagus lah ya. Iya, berlebihan nggak Thank you, bagus. thank you Arif. Iya. Thank you. Ya. Kembali Oke, ke Reda. kita jawab lagi pertanyaan ini masih ada dari Terakhir Reda. Husni Naim. Ada beberapa ini masih belum terjawab. Masya Allah. Saya dari Depok mau nanya dok, riwayat HHD, riwayat keturunan hipertensi, saat ini tensi normal bahkan diastol sampai 40. Hasil echo difungsikan diastol, apa yang menyebabkan diastol rendah dok? Nah, Aduh, sesak. ya Ya. mungkin coba Alhamdulillah, dipahami aja deh dok pertanyaannya. ya. Alhamdulillah Bu Husni. Jadi memang pada hipertensi yang terjadi, HHD itu hypertension heart disease. Jadi Hmm, hipertensi lama itu menyebabkan dinding atau otot dari pembuluh darah jantung itu akan menebal. Nah, Oke. jantung kan dia organ yang kontraksi, relaksasi. Ya, jadi kontraksi, relaksasi. Nah, karena otot jantungnya menebal, karena hipertensi lama nggak terkontrol, kontraksinya masih bagus, tapi relaksasinya jadi kaku dia. Nah, relaksasi kaku ini yang disebut sebagai disfungsi diastolik. Nah, akhirnya pasiennya biasanya kalau mengalami disfungsi diastolik udah mulai gampang capek, udah mulai mudah lelah, naik tangga udah mulai nggak kuat, karena faktor relaksasi dari diastoliknya udah lagi nggak bagus. Nah, itu yang terjadi pada hipertensi hadisis. Nah, satu lagi Bu Helda saya nggak mau mungkin menanggapi yang Ibu Sartia tadi masalah gagal ginjal. Jadi fenomenanya memang sangat banyak sekali dan makin muda. Sebagai contoh, mungkin 2 hari lalu lah, saya habis Lebaran saya visit di rumah sakit, ada pasien di ICU, anak-anak usia 7 tahun, Aduh. kuat dengan gulanya sangat tinggi sampai Hmm, tidak hmm, dibaca. Ternyata waktu ditanya-tanya, pola minumnya luar biasa. Jadi hmm, hmm. anak ini seringkali meminum eh, teh manis kemasan itu Bu, apa Ya, namanya? nggak usah disebut lah. Kayak mereknya itulah. Aset gitu lah. Sehari sampai lima Ale-ale juga. Ale-ale juga banyak ale-ale. sehari sampai lima Arif bungkus, di mute ya. sehari sampai 5 bungkus dan akhirnya anak SD kelas 2 7 tahun masuk ke ICU dengan gulanya tidak terbaca terlalu tinggi dan ginjalnya menurun. Yang kedua, saya punya pasien juga lucu. Seorang ibu-ibu dia punya warung itu, dia berdagang minuman-minuman saset dan lain. Ada satu minuman saset teh gitu ya, teh yang saset itu yang jarang laku. Karena jarang laku, maka oleh ibu itu karena dia menjual tiap hari sama ibunya diminum tiap hari. Tiap hari diminum sehari 2 kali. Hmm, 6 bulan dok, diabetes. Padahal iya, nggak ada diabetes. iya, iya. Fenomena diabetes di usia muda, gagal ginjal di usia muda itu makin banyak kita alami sekarang. Karena kita lihat ya pola makanan, pola minuman itu sebagian besar manis. Kafe-kafe, kopi-kopi gitu yang menjual kopi itu. Kalau saya lihat, kenapa mereka senang dengan minuman kopi? Bukan karena kopinya sebenarnya, karena gulanya. Iya. Ini yang buat jadi masalah. Jadi kalau obat-obatan yang Bapak minum justru akan membuat sebenarnya jantungnya stabil. Karena Bapak saya sendiri kan saya sampaikan tadi serangan jantung. Bapak saya ada serangan jantung, ada stroke itu tahun 2005 dan sampai sekarang 20 tahun itu minum obat teratur dan Yoginya belum lulus kali ya waktu itu. baru mau lulus sekolah S1 itu, Bu. S1 Hmm, kedokteran 2005 itu. Itu beliau kena serangan jantung dan stroke. Karena hipertensi nggak terkontrol, dulu perokok, obes. Ya alhamdulillah sekarang 20 tahun minum obat teratur, ya pas bapak saya stabil, sudah bisa nyetir lagi, dan ginjalnya pun juga stabil. Jadi justru ginjal itu rusak karena jantungnya rusak. Kalau jantungnya rusak, fungsinya menurun, ginjalnya akan rusak. Ginjal rusak, jantung rusak. Yang kita kenal namanya cardiorenal syndrome. Sindroma jantung dengan ginjal yang saling berkaitan.
Jadi kalau kalau karena faktor tidak terkontrol lah yang akhirnya membuat ginjal itu mengalami kerusakan. Diabetes tidak terkontrol, ginjalnya rusak. Hipertensi tidak terkontrol, ginjalnya rusak. Jantungnya, gagal jantungnya tidak terkontrol, ginjalnya pun juga rusak. Demikian sih mungkin. Oke. Ini masih ada satu lagi nih, rekan saya penderita famili hiperkolesterol, namun hasil pemeriksaan labor yang tinggi adalah lemak baik. Melakukan pijat pada pundak menggunakan alat pijat elektrik, servik servik maksudnya ya messenger, massage maksudnya ya, setelah 2 kali treat. Soalnya normal dok dan itu di treatment berulang hasilnya sama. Apakah ada penelitian terkait dengan alat ini? Ya, jadi mungkin harus diperjelas dulu mengenai familial hiperkolesterolemia. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin berasumsi, dok saya orang tua saya kolesterolnya tinggi nih, jadi saya tinggi nih. Jadi kalau penderita familial hiperkolesterolemia itu kolesterolnya bisa sampai 1000, bayangin. Padahal normalnya itu kan di bawah 200 kolesterol. Jadi kalau hanya kolesterolnya 220, 210, itu belum masuk kriteria dari familial hiperkolesterolemia. Dan kita memerlukan pemeriksaan genetik biasanya. Tapi yang kita dapatkan tanda-tandanya adalah kalau kolesterolnya sampai 1200, LDL-nya sampai 600. Nah, itu yang disebut sebagai familial hiperkolesterolemia. Nah, apakah pijat elektrik rendah itu menurunkan kadar kolesterol? Ya, saya sih nggak bisa menjawab ya, Pak. Jadi kemungkinan besar sih tidak ya. Karena kolesterol itu kita dapatkan dari apa yang kita makan dan dari produksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, kalau penderita hiperkolesterolemia itu makannya nggak banyak mungkin kolesterolnya, tapi memang produksi dari kolesterol tubuhnya yang berlebihan gitu. Dan salah untuk mengurangi kolesterol ada tadi ya, pola hidup sehat tadi. Kalau menggunakan DAS diet juga akan bagus. Dan yang perlu dipantau adalah LDL-nya. Sekali lagi LDL-nya. LDL itu target fokus utama sampai sekarang untuk penyakit jantung koroner dan stroke. Kapan kita melihat triglycerid misalnya, dok, saya kadang-kadang cek triglycerid, dok. Triglycerid itu dicek kalau di atas 300. Kalau di atas 300 juga harus diterapi. Kenapa? Karena efek dari hipertriglycerid itu menyebabkan pankreatitis. Tapi kalau dia tidak di bawah 300, tidak di atas 300, maka kita tetap fokus pada LDL dulu. Jadi berikan statinnya dulu. Nah, kalau dengan kasih statin LDL-nya udah turun di bawah 70, baru boleh obat tambahan untuk triglyceridnya, dikasih fenovibrat misalnya gitu. Nah, tapi kalau tadi di atas 300, boleh statin dikombinasikan dengan fenovibrat. Tapi utamanya adalah LDL-nya dulu, karena dia sebagai biang kerok terjadinya penyempitan pembuluh darah. Oke. Bu Emita masih ada? Ini kita mau denger nih Kemenkes apa aja sih kerja. Bu Emita, Ya Bu, masih masih ada. ada. Gimana nih eh, eh, ini kinerja Kemenkes terkait dengan penyakit yang disampaikan oleh Dr. Yogi? Ya, terima kasih banyak Bu Helda, Bu Bapak Ibu semuanya, Dokter Yogi juga. Bisa Eh, kenalkan diri dulu biar Dr. Yogi tahu. iya, salam kenal Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Saya Emita. Saya sehari-hari bekerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Tetapi mungkin secara spesifik untuk pengendalian penyakit menular ini berada di Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular gitu ya. Pengendalian jantung, hipertensi, dan beberapa penyakit tidak menular lainnya. Tetapi saat ini saya bekerja di Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, tentu concern juga dengan mengamati bagaimana fenomena permasalahan kesehatan masyarakat yang terkait dengan penyakit-penyakit tidak menular. Tentu saat ini yang dibicarakan oleh Dr. Yogi tadi, masalah hipertensi dan penyakit jantung itu memang merupakan menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup bermakna ya saat ini ya. Di samping kita juga negara kita juga menghadapi permasalahan-permasalahan penyakit menular gitu. Kalau dari sisi kebijakan Kementerian Kesehatan untuk pengendalian penyakit tidak menular, juga ada beberapa program tentunya gitu ya Bu Helda ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah kita, mulai dari tingkat pusat, provinsi maupun sampai ke puskesmas. Nah, di puskesmas sendiri kebijakannya Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh 10.000 puskesmas yang berada di Indonesia saat ini memang juga kita konsen bagaimana untuk
melakukan pengendalian penyakit tidak menular ini dengan melakukan deteksi dini gitu ya. Kalau kita menyimak dari pemaparan dokter tadi dan juga dari diskusi-diskusi, memang intinya bagaimana mengendalikan penyakit jantung, hipertensi, stroke dan lain-lain. Tentu kita mencegah dari lebih ke hulu gitu ya, lebih ke hulu artinya bagaimana kita sebagai masyarakat mengetahui secara dini bagaimana status kita, apakah kita sudah ada eh, peningkatan tekanan darah atau yang tadi disebut dengan hipertensi ataupun tentu kita bagaimana caranya tentu kita harus melakukan pemeriksaan gitu ya. Kita tahu status kita beresiko atau tidak terkena jantung, hipertensi dan stroke lain-lainnya tentu kita secara dini mengetahui status kita dengan melakukan pemeriksaan. Nah, di Puskesmas itu sudah ada program untuk di Posbindu gitu ya, Posbindu melakukan deteksi dini untuk screening untuk screening hipertensi, diabetes, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau seandainya memang kita sudah terindikasi hipertensi atau gula darah yang tinggi, nah tentu kita harus secara dini juga melakukan tindakan-tindakan pengendalian, bagaimana kita harus menerapkan pola hidup sehat, bagaimana mengatur pola makan, diet, dan lain-lain. Nah, intinya kalau seandainya ini masyarakat kita semua sudah menerapkan, sudah sadar dengan bagaimana mencegah agar dirinya tidak beresiko untuk terkena stroke, hipertensi, diabetes dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Intinya ya kesadaran dari uh, diri kita sendiri, seluruh masyarakat. Tadi saya sangat setuju juga dengan Bu yang dari Universitas Kendari ya, Hulu Oleo ya, Hulu Oleo dari Public Health. Intinya memang bagaimana kita mensosialisasikan determinan sosial gitu ya. Jadi intinya masyarakat harus benar-benar kita beri kesadaran, harus edukasi bagaimana mencegah secara dini dari penyakit-penyakit tidak menular ini. Dan juga program Kementerian Kesehatan saat ini juga pemeriksaan kesehatan gratis ya di seluruh puskesmas ataupun klinik-klinik terdekat dari rumahnya masing-masing. Itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat semuanya, sehingga kita menghimbau masyarakat supaya memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini, bagaimana supaya dapat secara dini sadar dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini di puskesmas terdekat ataupun klinik-klinik terdekat gitu, supaya nantinya dalam jangka panjang tentu kita dapat menurunkan gitu ya, menurunkan angka kesakitan dari penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, stroke dan ya penyakit-penyakit tidak menular semualah gitu. Ya, Harapannya jangka panjangnya begitu Bu Helda. Terima ya. kasih. Terima kasih Bu Emita. Nah, jadi yang kita tangkap bahwa eh, kita perlu preventif ya, seperti sama semuanya, jangan sampai sakit gitu ya. Tadi ada GGL tadi ya, gulanya berapa, garamnya berapa, lemaknya berapa, Kemenkes sudah berikan itu kepada publik. Jadi publiknya dong yang datang ke fasilitas kesehatan. Posbindu kalau lagi ada datang dong gitu ya. Karena itu dimanfaatkan. Jadi ini lebih nuansa public health-nya ya, Dokter Yogi, yang diharapkan supaya kita semua tak mengenali betul apa yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Eh, saya kira mungkin ada lagi Dokter Yogi akan gini cukup Closing statement. di closing statement barangkali kalau ada apa sih ini yang penting. Ayo. Tadi ya Sedikit tambahan aja mungkin Bu. Sebentar Dok ya. Ya. Saya tadi ke Ibu yang bekerja di Kemenkes, apakah bisa Bu Ibu mendorong juga ke pihak depan apabila sebelum menikah diwajibkan buat screening pranikah gitu Pak. Karena kebetulan saya juga di Cilegon ini memegang anak-anak berkebutuhan khusus yaitu thalassemia yang angkanya lumayan dahsyat gitu kan. Nah, salah satunya saya lagi berupaya meminta untuk mencegah biar angkanya ini tidak semakin besar gitu kan, diadakan screening pranikah.
di Hmm. mana biar Hmm. kita mengetahui gen pembawa sifat gitu kan dari kedua orang tuanya ini. Iya. Karena ya lumayan juga sih Bu, yang kena kanker juga lumayan banyak kita kan. Hmm. Gara-gara dari gen pembawa sifat kedua orang tua. Iya. Paling itu aja Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Bu Emita, itu ada saran supaya ada screening pranikah buat tapi kalau susah ya, agak susah itu. Maksudnya kalau tiba-tiba diketahui terus mereka nggak jadi nikah gitu kan, nggak susah Langsung juga. lupa ya. Iya. Monggo Dokter Yogi tadi menunggu. Oke. Ya, Closing statement. Dr. Helda, Bu Sita, dan Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa diundang karena memang salah satu program kebijakan dari Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia pun adalah gimana caranya kita meningkatkan preventif. Karena preventif itu eh, seringkali dianggap sebagai hal-hal yang sepele ya, padahal sangat penting sekali. Banyak sekali yang bisa kita cegah, terutama dalam kaitannya penyakit jantung dan kardiovaskular dengan preventif yang baik. Pola hidup sehat, kemudian juga kebijakan, kalau kita bicara preventif kan tidak hanya preventif primer, tapi juga ada primordial prevention. Nah, primordial prevention ini mungkin tadi ya memerlukan teman-teman di pemegang kebijakan Kemenkes, bagaimana caranya membuat aturan, misalnya sebagai contoh adanya kantin sehat di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi untuk mendoktrin kesehatan itu paling bagus adalah saat usia. Ya. Saya Apa-apa. doktrin rokok itu jelek itu sejak anak saya itu masih usia sebelum sekolah. Bahwa orang merokok tuh begini. Saya mendoktrin anak saya itu untuk mengurangi gula itu sejak dia sekolah. Seperti kita mendoktrin agama sebenarnya. Kan Mm-mm. doktrin agama itu kan dari usia prasekolah ya, dari sekolah. Karena begitu doktrin itu sudah masuk tentang hidup sehat, tidak merokok, kurangi gula, tidak gemuk, tidak makan yang banyak lemak, itu akan terbawa sampai dia usia dewasa. Kalau kita terlambat mendoktrin kesehatan itu di saat-saat dia sudah mulai punya pergaulan dengan punya teman-teman, udah mulai akan sangat susah kita mengubahnya. Akhirnya kita sekarang makin banyak nih orang-orang anak-anak yang usia sekolah sedang merokok, anak-anak bahkan mahasiswa-mahasiswa kedokteran dok, kalau kita bisa lihat ya, yang lucu Itu adalah kok yang uji mahasiswa itu suka ada fotonya tuh kalau ujian-ujian apa namanya ujian-ujian CBT itu ada fotonya. Foto mahasiswa sebelum masuk atau di semester 1 FK gitu sama semester 8 FK itu jauh berbeda dan gemuk-gemuk sekarang kalau saya boleh jujur. Jadi sebenarnya itu jadi PR buat kita juga bahwa ternyata memang preventif di mahasiswa kedokteran di kita juga tenaga kesehatan juga masih sangat kurang. Dan tadi belajar dulu ya. doktrin tentang hidup sehat itu harus dilakukan sejak anak-anak usia dini, prasekolah. Tidak merokok, tidak makan yang berlemak, tidak makan yang terlalu asin, dan itu akan punya dampak yang cukup baik sih. Dan itu perlu dikuatkan oleh para pemegang kebijakan di Kemenkes membuat sebuah aturan bagaimana kantin sehat, olahraga teratur sebelum sekolah, misalnya di pagi hari. Jadi setiap hari olahraga itu harusnya anak sekolah diajarin seperti itu, Ibu ya. Jadi di sekolah-sekolah SD itu harusnya sebelum sekolah kita olahraga dulu 30 menit setiap hari misalnya gitu. Terus kantinnya pun dibuat kantin yang memang sehat, banyak buah, banyak sayur, tidak gorengan, tidak manis-manis, tidak minuman saset. Nah itu. Dan juga sampai di lingkungan kerja misalnya. Di kantor-kantor juga ada ruang gym misalnya. Kemudian kalau saat rapat itu snacknya bukan makanan-makanan yang berlemak, berarti snacknya adalah buah gitu, rebus-rebusan. Nah itu yang sebenarnya perlu dari primordial prevention ya. Harapannya meningkatkan preventif kita jadi lebih baik dan tadi seberapapun besarnya biaya kita siapkan untuk treatment atau kuratif itu pasti akan habis. Pasang ring ditanggung BPJS, satu pasang ring itu 60 juta, 70 juta. Operasi bypass ditanggung BPJS, satu operasi bypass itu mungkin 200 juta. Bisa kita bayangkan. Operasi ganti katup pun juga sama. Kalikan berapa pasien se-Indonesia dan berapa dana BPJS yang disiapkan, pasti akan habis. Jadi kalau hanya fokus pada kuratif, saya kira seberapa besar pun dana yang disiapkan akan kurang. Jadi preventif itu sangat penting sekali Ya. yang diusahakan oleh Kemenkes. Ya. Baik, sih. Ya, ini masa. Mohon maaf nih karena waktunya. Oh Saya ya, kira Mbak udah Wicita mau semuanya. mengakhiri dengan doa kali. Ya, doa pendek aja ya. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menja'al yadaka mabsutatan alaina wa ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong bentangkan rahmatmu melingkupi kami, melindungi kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan orang-orang yang bersama kami. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Allah marzukna salamatan wa afiatan wa sihatan wa mu'afatan wa farhatan. Ya Allah, berikan kami keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih dok, Bu Ya, Sita. sama-sama. Ya, Diri. sama-sama. Kak Terima kasih Yati. dok, Bu Sita, Bu Zelda. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima Musalam. kasih Dr. Yogi. Ustadz Muzaffar mau ngomong. Ustaz Enggak. Muzaffar ada yang mau Untuk disampaikan? terima kasih aja.